Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual perjanjian kemakmuran desa. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Sebelum itu saya sarankan untuk kalian dalam mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini, kalian menggunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Sekarang aku lagi masukin beberapa baju ganti untuk liburan. Perkenalkan, namaku Asa Lirasa Putri. Panggil saja Asa. Aku baru lulus dari SMA beberapa hari kemarin. Statusku masih labil antara pengangguran, mahasiswa, atau pekerja. Masa-masa sulitku baru kerasa sekarang, karena memang kata orang-orang, lulus dari SMA adalah awal dari kehidupan. Ketidaklulusanku dalam SNMPTN membuatku sedih, mumet, dan membuatku berpikir berkali-kali, apakah aku akan kuliah atau tidak. Oke, aku bisa masuk kuliah dengan ujian tes tulis dan juga masih ada universitas swasta. Tapi rasanya kegiatan belajar dan mengisi soal sudah kadaluarsa, dan kuliah di universitas negeri adalah impianku dari dulu. Ya, mau bagaimana lagi? Kakak-kakakku memaksaku untuk kuliah, bagaimanapun caranya. Tapi ya, sudahlah. Kebingungan-kebingungan di atas yang membuatku ingin pergi liburan. Kemarin malam, Pi Ira menelpon. Pi Ira adalah kakak tertua dari Papa. Ia menanyakan kabar dan juga lain-lain. Dari sinilah aku berkeinginan untuk kabur menghilang dari keributan kota ke desa, tempat Pi Ira tinggal. Pi Ira tinggal sendirian. Suaminya sudah lama meninggal dunia dan anaknya yang merupakan sepupuku sekarang kerja di sini, di Jakarta. Pakaian, charger, laptop, alat mandi, pokoknya semuanya sudah tertata rapi dalam 2 koper. Tinggal masalah perizinan dan kemudian cus untuk berangkat. Selanjutnya aku bilang ke mama untuk minta izin tinggal di tempat Pi Ira. Aku bilang kalau aku hanya ingin menenangkan diri dari semua kesetresan dan juga menemani Pi Ira selagi aku bisa. Mama setuju, asalkan jangan selamanya tinggal di sana. Di sana itu kamu jangan ngerepotin Pi Ira ya, bantuin Pi Ira masak, bersih-bersih juga. Aku mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh mama. 2 koper yang sudah kusiapkan tadi itu diangkat oleh Mang Sapri ke dalam mobil. Akhirnya aku liburan ke rumah Pi Ira. Dulu sekali waktu aku kecil aku pernah ke rumah Pi Ira. Rumahnya terletak di desa Jeketih di Jawa Barat. Aku tidak tahu itu termasuk kota atau kabupaten mana. Yang jelas desanya sangat terpencil. Butuh mobil besar seperti jeep untuk sampai ke sana. Berangkatlah aku dengan mobilku yang disopiri oleh Mang Sapri. Awalnya aku duduk di depan, tetapi kalau aku terus-terusan melihat jalan dari Jakarta ke desa Pi Ira pasti puyeng. Jadi aku pindah ke belakang dan kemudian merebahkan badanku. 2 kali kami berhenti di restoran sisi jalan untuk sholat dan ngobatin perut yang lapar. Udah itu aku rebahan lagi di jok belakang sampai akhirnya ketiduran. Sa, bangun. Kenapa, Mang? Udah nyampe ya? Mang Sapri kemudian membangunkanku dengan wajah yang ragu-ragu. Bukan, Sa. Ini teh kesasar kayaknya. Ada alat gitu kan di HP Asa? Peta gitu? Ada, Mang. Ternyata Mang Sapri yang asalnya orang Jawa Barat juga bisa kesasar di sini. Langsung aku buka HP dan juga nyalain GPS terus membuka aplikasi peta. Loadingnya lama sekali. Sambil menunggu loading, aku kemudian melihat keluar mobil.
Suara ribut seperti di jalan raya kota tidak kedengaran lagi di sini. Sepi banget. Kayaknya ini jalan hutan deh. Soalnya di kanan kiri semuanya pohon tinggi. Tidak ada penerangan sama sekali. Gelap sampai langit warnanya biru tua bukan hitam. Penerangan cuma lampu mobil. Loading aplikasi peta itu tidak selesai-selesai dan ternyata memang sinyal internet di sini tidak ada. Mang, gak ada sinyal, Mang. Susah buka aplikasinya juga. Ya sudah, Mang maju terus aja ya. Siapa tahu ada penduduk yang bisa kita tanyain. Mang Sapri bilang kalau kami memang sudah dekat dengan tujuan, tetapi kami kesasar saat mencari jalur ke desa Cigetih. Akhirnya kami memilih untuk masuk lebih dalam lagi, menelusuri jalan hutan ini. Selang beberapa menit penerangan bisa dilihat dari sini. Keramaian malam hari dan juga beberapa rumah penduduk juga toko-toko sudah bisa kami temui. Kami memilih bertanya kepada ibu pemilik warteg sambil membeli dagangannya untuk memenuhi perut kami lagi. Oh, Neng, kalau ke desa ini mah ibu tahu. Tidak usah lewat jalan raya, Neng, karena memang jalannya lewat sini. Tangan ibu itu menunjuk ke arah belakang warteg. Di sana ada jalan, Bu. Aku nanya karena ini di belakang warteg ini hutan belantara. Ada, Neng. Semuanya memang lewat sini kalau mau ke desa Cigetih. Memangnya Neng pakai mobil seperti apa? Ibu warteg lalu melihat keluar ke arah mobil kami yang terparkir tepat di depan warung. Kalau mobil seperti itu mah susah, Neng. Jalannya licin. Biasanya juga semua memakai mobil yang rodanya besar-besar. Ibu itu kemudian kembali berbicara. Di sini ada, Neng, yang sukanya mengantarkan orang ke Cigetih. Namanya si Ajat. Dia yang punya mobilnya. Rumahnya sekitaran sini kok. Kalau emang mau diantar, ayo sekarang saya antar saja ke rumahnya Pak Ajat. Kami pun langsung diantar ke rumah Pak Ajat yang punya mobil Jeep itu. Pas sudah sampai, aku langsung saja menjelaskan ke Pak Ajat kalau aku mau diantar ke Cigetih. Setauku dulu juga begitu. Terakhir aku ke rumah Pi Ira memang harus diantar dengan mobil ban besar itu. Waktu itu Mang Sapri ngotot ingin ikut ke Cigetih menemani aku, tapi rasanya tidak perlu. Dilihat dari penampilannya, Pak Ajat ini orangnya baik. Anak-anak buahnya juga terlihat ramah dan sepertinya mereka orang pesantren, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih baik Mang Sapri balikin ibu warteg itu ke tempat semula, terus pulang ke Jakarta. Soalnya mama juga butuh mobil untuk beberapa keperluannya kan. Akhirnya Mang Sapri kemudian memindahkan koper milikku ke dalam mobil Jeep yang bakalan nganterin aku ke Cigetih. Benar saja, jalanannya memang bukan jalan biasa. Jalan itu lumpur semua. Di awal perjalanan aku masih bisa lihat kebun-kebun milik warga sekitar sini. Ada satu anak buah Pak Ajat yang ikut katanya buat jaga-jaga. Benar saja untuk berjaga-jaga, soalnya berkali-kali ban mobilnya terjebak di lumpur. Jadi anak buah Pak Ajat ini turun untuk mendorong mobil dari belakang. Kadang-kadang Pak Ajatnya sendiri juga harus turun. Jadi mereka berdua yang dorong mobil, kadang-kadang aku yang juga harus turun supaya mobil lebih mudah didorong. Kalau memang dikatakan mirip dengan acara off-road di televisi, ya itu benar sekali. Udah di tengah-tengah hutan, becek juga, gelap lagi. Penerangan cuman dari mobil dan juga headlamp itu juga satu, yang dipakai anak buahnya Pak Ajat saja. Udah gitu kita harus nyebrang sungai pakai mobil ini. Kalau nggak salah ada 2 sungai. Aku mencoba untuk tidur di dalam mobil meskipun keguncang-guncang karena jalan lumpur itu. Mataku kemudian terbuka secara perlahan, ternyata masih gelap juga sama seperti waktu berangkat tadi. Tetapi ada yang aneh. Ada benda tajam yang ternyata itu ujung rumput yang sedikit menusuk-nusuk di bagian punggungku.
Betapa kagetnya aku karena sekarang aku malah ditinggal tidur di lapangan yang luas sekali. Mobil Pak Ajat udah gak ada. Panik, asli aku panik, tidak bisa mikir apa-apa lagi. Udara dingin sekali ditambah celana yang tadi masih basah gara-gara nyemplung ke sungai membuat aku jadi mumet tidak karuan. Kalau celanaku masih basah berarti mobil Pak Ajat mungkin belum jauh. Aku berteriak memanggil Pak Ajat tetapi rasanya sia-sia. Pak Ajat, Pak Ajat. Agak canggung aku teriak karena aku memang percaya dengan hal-hal yang dianggap aturan oleh beberapa orang. Katanya kalau berada di tempat lain itu kita tidak boleh bersikap sembrono, alias harus izin-izin terlebih dahulu. Melewat saja harus izin apalagi teriak coba. Sia-sia tidak ada yang merespon. Malah semakin aku teriak semakin aku sadar kalau aku di tempat itu sendirian. Mana mungkin Pak Ajat yang notabene-nya seorang ustadz tega ninggalin aku di sini. 2 koper yang kubawa juga tidak diturunkan, apa mungkin aku terjatuh? Tetapi tanah yang aku tiduri ini lapangan, bukan jalur mobil. Jejak ban mobil juga yang begitu besarnya saja aku tidak temukan. Gila aja, kalau memang aku dirampok. Tapi mana mungkin? Aku melihat ke sekeliling ternyata ada beberapa bilik bambu di pinggir lapangan itu. Ada 3 bilik di sisi lapangan itu, gelap-gelap banget, tidak ada penerangan sama sekali. Aku kemudian langsung lari mendekat ke bilik itu karena berdiri di tengah lapangan dan tidak ada siapa-siapa. 3 kali aku tersandung karena kondisi gelap dan tidak bisa lihat jalanan. Lentera yang digantung di bilik itu apinya mati, jadi aku tidak bisa melihat dengan terlalu jelas. Permisi, tolong. Spontan kata itu yang keluar dari mulutku. Pikiranku masih kacau memikirkan kemana Pak Ajat yang seharusnya nganterin aku sampai ke Ciketih. Ditambah udara yang dingin terus suara burung-burung malam yang mondar-mandir membuatku ingin cepat-cepat ditolong dan dipersilakan masuk. Perlahan pintu salah satu bilik itu terbuka. Ada seorang wanita di balik pintu mengintip ke arahku. Aku tidak bisa lihat wajahnya karena begitu gelap. Permisi. Kepala wanita itu miring di balik pintu itu. Matanya melihat ke arahku. Tangannya masih memegangi pintu bilik. Tolong. Mendengarku meminta tolong, wanita itu tidak menghiraukanku. Ia masih berdiri di balik pintu, masih menatapku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ada yang aneh dengan wanita ini. Bulu kutuku mulai berdiri, kepalanya masih miring di balik pintu itu. Aku mulai menjauh dari bilik itu. Semakin aku menjauh, wanita itu semakin membuka pintunya. Wanita itu kini berjalan keluar dari biliknya. Ia mengenakan kebaya dengan samping yang menggantung di lehernya. Kepalanya menunduk seperti menyembunyikan wajahnya, rambutnya panjang terurai. Dadaku mulai berdebar kencang. Ini mengerikan. Wanita itu menggapai selendangnya, memulai gerakan seperti menari. Kakiku mulai melemas. Aku tidak bisa bergerak, rasanya untuk berlari menjauh dari situ susah sekali. Jangankan berlari, mengangkat kaki untuk berjalan pun aku tidak mampu. Dari 2 bilik lain muncul 2 wanita lain memakai kebaya dengan selendangnya juga. Aku membacakan doa-doa yang kuhafal. Semakin cepat aku melafalkan doa, semakin cepat ketika wanita itu menari. Hingga akhirnya kuputuskan untuk mengumpulkan tenaga dan berteriak sekeras mungkin. Tolong, tolong, tolong. Aku berteriak sekeras mungkin, berharap ada orang yang dapat mendengarkanku. Tolong, tolong, tolong. Ketika wanita itu menirukan teriakanku, wajahnya kini terlihat jelas, putih pucat dengan mata yang melotot. Mulutnya tersenyum menyeringai dan pundaknya kini semakin lincah menari-nari. Tolong, tolong, tolong. Badan mereka semakin lincah sambil menirukan ucapanku. Kepalanya digerakkan miring ke kanan dan ke kiri sambil rambut mereka tidak karuan.
Kakiku sudah benar-benar lemas sampai aku terduduk di tanah. Mereka tertawa sambil terus menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gerakan mereka semakin liar, menari dan juga loncat ke sana kemari, hingga aku tidak mampu berteriak lagi. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Badanku bergetar hebat hingga akhirnya aku tidak ingat apa-apa dan semua terlihat gelap. Udara di sini sangat dingin, apalagi waktu pagi-pagi. Sekarang Bi Ira lagi masak untuk sarapan kami berdua. Aku kemudian berniat membantu seperti apa yang diperintahkan Mama, tapi Bi Ira melarangku. Bibi bilang kedatanganku ke sini saja sudah membuatnya senang, jadi aku cukup diam saja. Bi Ira malah menyuruh aku jalan-jalan supaya tahu daerah sekitar sini. Kemarin aku sampai di sini sekitar jam 4 dengan mobil Pak Ajat. Aku bangun dengan badan yang lemes dan lemes banget karena mimpi buruk yang mengerikan sekali, mimpi yang kerasa nyata sekali. Ternyata itu adalah mimpi ya teman-teman. Wajah 3 wanita itu masih bisa aku ingat, bergerak menari ke sana kemari dengan pundak yang lincah sekali juga kepalanya yang dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Gila aja, seumur-umur aku belum pernah lihat hantu kecuali hantu di film-film. Perasaan udah lama juga aku gak nonton film horor. Terakhir nonton itu sama teman-teman sekelas. Gak pernah berani kalau disuruh nonton sendiri, soalnya suka kebawa mimpi. Masalahnya, kan aku udah gak pernah lihat hantu di film-film, lah kenapa juga bisa sampai mimpi kayak gitu? Pak Ajat yang aku beritahu tentang mimpiku itu malah tersenyum kayak tidak percaya. Pak Ajat berpesan jangan sembrono saja, harus sopan dan izin kalau mau apa-apa. Mengingat desa ini terletak di hutan entah berantah, yang mungkin kalau bakal banyak penunggunya, jadi aku juga sadar aku hanya pendatang alias tamu dan tidak boleh sembrono di sini. Pak Ajat juga bilang jangan main-main di sini. Pokoknya kalau bisa diam saja di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa tidak terlalu berlebihan kalau Pak Ajat bilang seperti itu? Semistis itukah desa ini atau bagaimana? Ya seperti desa pada umumnya, udara di sini sejuk, tidak perlu pakai AC. Tapi kalau sedang panas ya tetap saja panas. Ada sungai besar di kulon desa atau di barat desa. Kata Bi Ira di situ tempat PLTA disimpan. Jadi tidak seperti dulu lagi gelap-gelapan memakai obor dan juga lentera. Sekarang listrik sudah sampai ke rumah-rumah walaupun dayanya tidak seberapa, tetapi cukup untuk penerangan dan mencas HP dan laptopku. Aku sempat lihat masjid dan pesantren di daerah Ibu Warteg dan Pak Ajat, tetapi di sini tidak ada. Tidak ada masjid baik musola satupun. Aku juga tidak melihat rumah peribadatan agama yang lainnya. Kata Bi Ira, banyak orang di sini masih menganut ajaran leluhurnya termasuk Bi Ira. Bi Ira itu menganut agama Islam, sama seperti Papa, hanya saja keimanannya seperti memudar dan terpengaruh oleh masyarakat sini. Sebenarnya Bi Ira bukan asli orang sini. Bi Ira dengan adik-adiknya termasuk ayahku adalah asli orang Banten. Kampung halaman keluarga ayahku memang di Banten. Hanya saja waktu itu almarhum suami Bi Ira ingin menempati rumah orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi Bi Ira dibawa ke sini saat ia masih mengandung sepupuku Dadan yang sekarang sedang bekerja di Jakarta. Mau-maunya Bi Ira dibawa ke desa terpencil seperti ini. Selesai masak, Bi Ira kemudian langsung menyuruhku untuk sarapan. Meskipun umurnya hampir mencapai 60 tahun, tetapi Bi Ira masih terlihat kuat dan cekatan. Postur tubuhnya masih tegap, tidak membungkuk seperti nenek-nenek pada umumnya. Permisi, ada 2 perempuan yang sekarang berada di hadapanku. Budaya di desa memang seperti ini. Tetangga maupun kerabat dekat sudah dianggap biasa. Langsung main masuk ke dalam rumah tanpa harus dipersilakan dulu. 2 perempuan ini masih muda, mungkin sebaya denganku.
Mereka langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat tanganku. Saya Laila, kalau yang ini Kinasih, hehe. Piranya ada nggak? Laila sepertinya orangnya supel sekali. Ia tidak malu-malu kepadaku, malahan dia langsung keliling sekitar rumahku, lalu masuk ke dalam dapur mencari Biira. Kalau Kinasih sebaliknya, dia malah diam saja, malu-malu sampai akhirnya aku suruh duduk saja si Kinasih ini. Kinasih bertanya kepadaku tentang banyak hal, mengenai sekolah, terus kota Jakarta, sampai ke drama Korea. Ternyata di kampung seperti ini juga ada yang pecinta drama Korea. Mengetahui Kinasih suka drama Korea, aku langsung mengambil laptopku di kamar dan memperlihatkan koleksi drama Korea hasil download waktu masih di Jakarta. Kinasih kelihatan senang sekali waktu itu. Dia spontan menawarkan dirinya untuk menemaniku kalau Biira harus membantu orang melahirkan di sekitar desa, asalkan diperbolehkan untuk nonton. Biira dan juga Laila membawa masakan yang sudah matang ke hadapan kami. Ada banyak menu khas Sunda yang kelihatannya enak banget. Kalau di Jakarta jarang dapat yang enak, harus ke warung makan atau restoran khas Sunda dulu. Kami sarapan bersama sambil mengobrol tentang banyak hal. Selesai sarapan, Laila dan Kinasih ini mengajakku keliling di sekitaran desa. Rumah-rumah di desa ini terbilang cukup kecil dan pada umumnya dibangun dari kayu dan atap daun kelapa yang disusun sedemikian rupa. Halamannya juga luas sekali sampai rumah tetangga tidak kelihatan. Laila kemudian menunjukkanku saung besar yang terletak di tengah desa. Beberapa bantuan dari pemerintah seperti imunisasi, juga pembagian sembako, dilakukan di saung ini katanya. Tidak jauh dari saung ada sebuah warung yang ramai dengan terasnya yang luas. Banyak bangku untuk nongkrong, kata Kinasih. Dia pertama nonton drama Korea itu di TV yang dipajang di warung itu. Itu pun belum tamat karena kadang berebutan sama bapak-bapak yang nonton sepak bola. Mereka tidak punya TV di rumah termasuk Biira juga. Benar saja keputusanku membawa laptop itu tidak sia-sia. Ada 3 mobil jeep juga yang terparkir di sana. Laila bilang warung gede ini hanyalah satu-satunya toko di desa ini. Warung gede ini baru dibangun 2 tahun yang lalu. Sebelumnya warga desa ini ya sedikit sulit untuk mendapatkan keperluan rumahan, bahkan sampo dan sabun pun susah didapatkan. Kalau bahan makanan mah banyak Sa. Yang susah itu mah kayak sabun, sampo, mie instan, tepung, jelas Laila kepadaku. Meskipun di tengah desa tapi pohon-pohon banyak sekali di sini, sehingga aku tidak bisa melihat bangunan sekitar. Jadi aku harus menghafal jalan setapak yang aku lewati soalnya jarang ada rumah warga yang pas terletak di sisi jalan. Jadi desa ini kayak tersembunyi gitu di balik pepohonan yang tidak rimbun, hanya daerah sawah dan lapang. Saat Laila mengajakku ke sawah, aku melihat di belakang saung ada bangunan aneh. Bentuknya aneh, terlihat seperti monumen. Lah, itu apa di belakang saung? Tanganku menunjuk ke arah monumen itu. Oh, itu mah sumur. Kalau musim kemarau, satu desa itu suka kekeringan air. Sumur kami suka mengurang atau ya mengering lah intinya airnya. Dan airnya itu keruh, tapi sumur itu tetap banyak airnya. Jadi waktu itu semua warga yang ngambil air di situ. Mereka bilang itu sebuah sumur, tapi bagi aku sumur itu aneh. Sumur itu ada di atas sebuah teras seperti panggung dan itu enggak pendek. Ada sih katrol dan juga embernya, tapi bentuk sumurnya itu kotak dan juga tinggi, mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi kalau orang menimba itu nggak bisa lihat airnya kecuali dia bawa tangga. Laila dan juga Kinasih membawaku menuju lapangan. Banyak anak bermain di sini. Aku melihat ke sekeliling, barangkali ada 3 bilik bambu di sekitar sini. Kalau memang ada 3 bilik itu, berarti lapangan ini adalah lapangan yang sama dalam mimpiku. Setelah ku cari-cari dan kulihat kesamaannya, ternyata tidak ada. Aku yakin mimpi kemarin malam itu
bukan sembarangan. Mungkin ada sangkut pautnya dengan desa ini, tetapi aku masih belum menemukan apapun yang terlihat mencurigakan. Dari saung besar warung gede, mungkin hanya monumen itu yang membuatku penasaran. Tapi itu hanyalah sebuah sumur. Orang tua dari kedua teman baruku ini adalah petani yang sekarang sedang bekerja di sawah. Jadi Laila memintaku untuk menyudahi saja jalan-jalannya karena dia banyak kerjaan, tetapi karena jam di HP-ku masih menunjukkan jam 7:30 pagi, aku lebih memilih mengikuti mereka saja. Laila harus mengantarkan makanan ke sawah untuk orang tuanya, sedangkan Kinasi harus mengurus beberapa cucian katanya. Aku lebih memilih untuk bersama Laila ke sawah. Jadi kemudian pagi itu kita bubar. Setelah mengambil makanan dari rumah Laila, kami berdua berjalan menuju sawah. Indah sekali sawah di sini, menggunakan sistem terasering, tidak merusak dan mengikuti kontur tanah yang memang berbukitan. Ada bambu raksasa yang sengaja diikat di puncak pohon. Bambu itu sudah diberi lubang sedemikian rupa hingga berfungsi seperti alat musik. Kalau ada angin besar, bambu itu akan berbunyi layaknya suling. Kami berjalan turun naik lagi di pematang sawah itu yang memang seperti anak tangga ini. Sampai akhirnya kita tiba di saung kecil tempat orang tua Laila beristirahat dari kerjanya. Dari seberang sawah dan turun dari perbukitan ada sungai cukup besar di sana. Ada jembatan juga. Jembatan itu selebar ukuran truk besar dan dilengkapi pagar tinggi yang terbuat dari bambu. Aneh kan? Aku pernah wisata ke daerah terpencil seperti suku Baduy yang berada di Banten, tapi jembatan-jembatan yang aku lalui itu ukurannya kecil-kecil dan cukup untuk satu orang saja. 2 orang lah kalau memang dipaksakan. Tetapi ini, jembatan yang kulihat ini besar sekali dan pinggirnya diberi pagar yang tinggi juga, seperti gerbang masuk ke suatu tempat. Lantas kemudian aku bertanya kepada orang tua Laila, ada apa di balik jembatan itu? Jalan itu mengarah kemana? Apa ada desa lain di situ? Itu jembatan ke hutan. Dulunya ada yang punya tempat tinggal di situ, tapi banyak binatang buas, jadi semua pindah ke sini. Begitu yang dijelaskan ibunya Laila waktu itu. Ia bilang kepadaku, jangan pernah mendekati daerah itu karena memang banyak binatang buasnya. Sepulang dari sawah, aku bercerita pada Bi Ira kalau aku sudah mengunjungi beberapa tempat di sini. Ia bertanya apakah aku sudah mengetahui lokasi warung besar apa belum. Katanya kalau sudah tahu nanti yang akan belanja sayur dan kebutuhan sehari-hari adalah aku. Ya kalau begitu adanya, hitung-hitung olahraga pagi, jalan ke warung gede sambil nenteng belanjaan kan sehat. Siang itu Laila langsung pulang ke rumahnya meneruskan pekerjaan yang lain. Kinasi sepertinya masih bergelut dengan cuciannya. Aku waktu itu sedang mengobrol dengan Bi Ira. Aku bercerita tentang sumur dan jembatan besar itu kepada Bi Ira. Mendengarku, Bi Ira langsung berhenti menyisir rambutku. Ia lalu sedikit marah kepadaku. Jangan kesana lagi ya, banyak ular. Khawatir Bibi, takut kamu kenapa-napa. Mendengar 2 orang yang sudah menasihatiku tentang binatang buas, aku jadi tidak berani dekat-dekat sawah dan juga sungai besar itu. Kinasi dan juga Laila yang lahir dan besar di sini bahkan belum pernah melewati jembatan itu. Katanya jembatan lebar yang kulihat memang dari dulu seperti itu tidak berubah dan memang tidak ada yang pernah lewat ke situ. Sampai akhirnya rasa penasaran kami tumpah ruah, sehingga kami bertiga dengan tanpa sadarnya menyeberangi sungai itu dan teror mulai bermunculan. Pagi itu, aku disuruh Bi Ira pergi ke warung gede untuk membeli beberapa keperluan. Aku juga memang butuh beberapa barang. Jadi setelah sholat subuh, aku langsung siap-siap mengkondisikan wajahku, lalu menata rambut dan pergi berjalan kaki menyusuri jalan setapak untuk menuju ke pusat desa. Keadaan gelap sekali, karena jam masih menunjukkan pukul 5 pagi.
Hanya ada beberapa tiang lampu usang yang sedikit memberikan penerangan untuk dapat melihat keadaan sekitar sini. Kamu tahu kan rasanya jalan subuh-subuh seperti apa? Dingin sekali. Suara ayam jantan berkokok terdengar di mana-mana. Memang tidak sedikit yang memelihara ayam di sini. Langkahku kini sudah mendekati pusat desa. Yang harus aku lakukan selanjutnya adalah mencari bangunan warung itu. Bangunannya berbeda dari rumah-rumah warga. Warung gede ini memiliki bangunan yang paling bagus menurutku. Sudah memakai tembok lalu menyatu dengan rumah 2 lantai. Sedikit susah mencarinya saat gelap seperti ini, tapi akhirnya aku menemukannya. Ada 3 mobil jeep yang terparkir di depan warung gede. Ketika mobil itu dipenuhi barang bawaan dan beberapa orang nampaknya sedang mengangkuti barang bawaannya itu masuk ke dalam warung. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedang hamil besar, terlihat seperti sedang berbicara atau mungkin mengatur orang-orang yang mengangkuti barang tadi. Aku lalu pergi mendekati meja sayur, memilih beberapa sayuran yang Ira pesan. Wanita yang sedang hamil besar itu sekarang berada di dalam warung. Dia berdiri tepat di depanku di belakang meja sayur. "Beli apa, Neng? Butuh apa saja?" Wanita itu nampaknya tidak jauh umurnya denganku. Tangan wanita itu meraih kertas tulisanku yang berisi daftar belanjaan dan membantuku menyiapkan semua yang harus aku beli. "Neng teh baru pindah yang di sini? Saya keponakannya Ira teh dari Jakarta." "Oh, Ira ya? Bener kamu Neng kesini subuh-subuh. Jadi kamu gak desek-desekan ngantri sama ibu-ibu nanti?" "Oh, gitu ya teh. Suka penuh ya?" Aku tidak heran sama sekali jika warung bakal penuh. Soalnya kan warung ini satu-satunya warung di desa ini. Kulihat sekeliling warung, orang-orang tadi masih sibuk menurunkan barang dari mobil dan menatanya. Ada yang sedang menyapu tempat nongkrongnya juga kala itu. Tempat nongkrongnya itu luas. Bangku-bangkunya juga banyak seperti rumah makan. Lalu ada TV yang besar dipajang di tempat yang semua orang dapat melihatnya. Tanganku meraba-raba sayuran yang sudah tertata rapi di meja warung. Bingung nih, yang mana bayam, yang mana kangkung, yang mana sawi karena warnanya hijau semua. "Ah, Eneng mah pusing ya. Udah duduk dulu di sana nonton TV, biar teteh yang siapin semuanya." Aku hanya bisa tersenyum lebar dan menuruti apa yang dia bilang. Kududuki salah satu bangku, lalu kutatap layar TV yang pagi-pagi seperti ini sedang menyiarkan berita. Rumnyem sekali, tetapi suara yang dihasilkan cukup jernih untuk didengar. Agak lama aku terdiam fokus mendengarkan sampai akhirnya teteh warung itu jalan mendekat dan ikut duduk di sampingku. "Nih, belanjaan kamu." Teteh warung itu memberikan belanjaanku dengan senyum yang ramah sekali. "Nama saya Eis. Neng datang ke sini dari kapan?" Aku lalu menjabat tangannya dan memberitahukan namaku. Selanjutnya kami ngobrol ngalur ngidul. Teh Eis ini sebenarnya asli orang Bandung. Suaminya Kang Barna yang asli orang Ciketih. Mereka berdua sempat merantau ke Jakarta, tapi Teh Eis bilang nasibnya tidak mujur di perantauan. Uang yang mereka kumpulkan semakin lama semakin menipis. Akhirnya Kang Barna memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya Ciketih dan membuka usaha warung. Benar saja mereka berdua menjadi sukses. Sudah membangun rumah tembok 2 lantai dan mempunyai 3 mobil jeep sekarang ini. Ya iyalah, sukses orang satu kampung bergantung sama dia, celutuku dalam hati. Obrolan kami bukan ngalur ngidul lagi, tapi sudah ngulon ngetan sampai aku bertanya soal bayi yang di kandungannya itu. Ini teh udah 9 bulan kurang seminggu, Sa. Wah, nanti lahirannya diurus Ira dong. Aku mau lihat dedek bayi." Seketika raut wajah Teh Ais berubah, seperti orang yang bingung mau menjawab apa. Dia lalu bilang kepadaku kalau Kang Barna suaminya lebih memilih membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lah, gimana sih? Masa orang hamil besar dipaksa naik mobil lewat hutan yang jalanannya nggak karuan seperti itu?
Itu kan jelas membahayakan kandungannya. Kalau menurut aku, jelas-jelas ada Ira, dukun beranak yang berpengalaman, ya memang gak secanggih dan seluas rumah sakit. Tapi kan jadi gak harus jauh-jauh ke kota. Setelah perbincangan kami selesai, aku membayar belanjaanku dan pulang ke rumah. Di sana sudah ada Ira yang menungguku. Kamu sudah ketemu sama Ais, Teta yang punya warung itu kan? Udah Bi. Ira lalu mengeluarkan sayur yang ia pesan dari kresek hitam dan berkata, cantik ya Ais, tapi sayang suaminya itu orang gak bener, suka ingkar janji orangnya. Entah masalah apa yang ada di antara Kang Barna dan Ira. Ekspresi Ira terlihat seperti sangat jengkel saat berkata seperti itu. Mungkin masalah itulah yang membuat Kang Barna lebih memilih membawa istrinya melahirkan ke kota. Saat aku selesai sholat subuh, terdengar beberapa ketukan pintu depan rumah. Setelah aku buka, ternyata ada seorang bapak-bapak yang terlihat agak panik. Dia bilang ingin bertemu dengan Ira karena istrinya yang akan melahirkan sedang menunggunya di rumah. Mendengar itu, aku langsung mengetuk pintu kamar Ira, tetapi tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, tetap tidak ada respon. Tiba-tiba ada Bibi keluar dari arah dapur. Ternyata dia tidak berada di kamarnya. Bibi keluar ya, paling 2 hari, besok lusa pulang. Gila, belum aja aku bilangin ada bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan, Ira malah sudah berdiri siap di sampingku dengan jamu dan berbekalannya. Tugas Ira memang seperti itu. Bibi harus siap kapanpun jika dia dibutuhkan. Ira bilang nanti dia bakal meminta Laila dan Kinasi untuk menemaniku di rumah. Asiklah ada temen nih, aku bisa begadang sampai malam dan itu bareng-bareng. Nonton bareng atau main game bareng-bareng. Setidaknya aku tidak sendirian di rumah. Saat hari sudah siang seperti yang dikatakan Bibi, Laila dan juga Kinasi datang ke rumah. Tidak hanya mereka berdua, tangan Kinasi memegang tangan seseorang anak kecil yang kemudian aku ketahui kalau dia adalah adik Kinasi yang terkecil, namanya Agil. Agil ini bisa dikatakan anak yang hiperaktif. Tidak berhenti bertanya dan selalu berlari keliling ke sana kemari. Saat sore hari, Kinasi dan juga Agil menonton drama Korea yang ada di laptopku. Sedangkan Laila memasak di dapur untuk makan malam sambil mengobrol dari pintu dapur, menemaniku yang sebentar lagi beres mencuci baju di sumur belakang rumah. Sambil memasak, Laila menceritakan beberapa sejarah desa ini. Katanya dulu desa ini tidak pernah mengalami jajahan seperti yang diajarkan dalam buku sejarah. Kalau dipikir secara logis, menurutku masuk akal. Mengingat lokasi dan akses desa ini yang sangat terpencil, mungkin membuat bangsa penjajah tidak menjajah daerah ini. Laila itu juga berkata kalau dulu desa ini sangat makmur, hasil panen selalu melimpah, penduduk desa tidak pernah kekurangan dan tidak pernah merasa kelaparan. Bahkan neneknya memiliki gubuk lain hanya untuk menyimpan hasil panen yang tidak muat ditaruh di rumah, tapi gubuk itu sekarang kosong, hanya berisi sekarung beras dan beberapa ikat jagung. Nenek Laila bercerita kepadanya, semenjak orang-orang di seberang sungai pindah kemari, desa ini perlahan mulai terpuruk hingga pernah ada pada satu musim kemarau seluruh desa kekeringan, tapi untungnya ayah dari Kinasi membuat sumur dengan bantuan beberapa orang lainnya. Sumur itu monumen yang aku lihat kemarin di pusat desa. Sumur yang tinggi yang berbentuk kotak itu. Orang-orang dari seberang sungai yang mana lah yang pindah ke sini? Tanyaku. Yaitu orang-orang dari seberang sungai yang ada di jembatan itu yang kemarin kamu lihat. Jelas Laila. Mereka pindah alasannya banyak binatang buas. Tapi kedatangan mereka ke sini malah membuat desa tidak sejaya dulu. Itu juga kata nenek aku, Sak. Nggak tahu juga sih sebenarnya kenapa. Hari menjelang malam kala itu, cucianku dan juga masakan Laila sudah selesai. Kami semua berada di ruang tengah menyantap makan malam yang Laila buat. Setelah selesai makan malam, kita semua masuk ke kamar.
Kamar yang aku pakai cukup luas, kasurnya pun besar dan lesehan di bawah. Saat Kinasi dan juga Akil sedang serius-seriusnya menonton dan Laila curhat kepadaku, tiba-tiba terdengar suara-suara dari belakang. Pada awalnya kami tidak menyadari semua itu karena candaan Laila yang membuatku tertawa dan suara laptop yang agak keras, tetapi lama-kelamaan suara-suara itu terdengar semakin ribut, seperti orang yang sedang masak sendiri dan kerepotan karena banyak memakai alat. Dak, dak, sreng. Seperti itulah kira-kira bunyinya. Kinasi langsung menekan spasi untuk mempause drama yang sedang ia tonton. Laila mengangkat telunjuk ke arah mulutnya, menandakan agar kita semua diam dan berkonsentrasi pada suara di dapur. Sekitar 1 menit kami terdiam saling menatap satu sama lain. Dan apa yang terjadi dengan suara-suara itu? Suara-suara itu tidak hilang, masih saja terdengar ribut, malah semakin keras. Terdengar suara seperti air yang dituangkan ke dalam wajan panas. Di situ kami semua semakin meringkuk mendekat satu sama lain. Tangan kami berpegangan erat dengan selimut yang menutupi badan kami. Siapa yang ada di dapur malam-malam begini? Bi Ira kan sedang pergi. Berbeda dari kami bertiga, Akil malah berdiri dan berjalan ke arah luar kamar. Ia terhenti di depan pintu dan menghadap ke arah dapur. Akil, sini kamu bakal takut loh. Laila berkata seperti itu, agar Akil tidak main-main pergi ke dapur dan membuat kekacauan. Aku tahu kalau Laila sebenarnya sedang sangat ketakutan. Tetapi ia mencoba tenang dan merayu Akil agar kembali masuk ke dalam kamar. Udahlah, biarin si Akil memang seperti itu kok. Biarin aja lah, udah biarin. Kinasi berbisik kepada Laila dengan masih meringkuk di dalam selimut. Suara-suara itu tidak berhenti, masih saja terdengar ribut, begitupun Akil yang dari tadi berdiri di depan pintu. Masih saja mematung melihat ke arah dapur. Dak, dak, dak. Kini Akil mengangkat salah satu tangannya menuju ke arah dapur. Mulutnya perlahan terbuka seperti terlihat bingung dengan apa yang ia lihat sekarang. Akil, Akil, kesini. Laila berteriak melihat Akil yang malah berlari ke arah dapur. Dia lalu membuka selimut dan berlari keluar untuk menyusul Akil dan membawanya kembali ke sini. Aku pun yang melihat kejadian tersebut ikut beranjak dari kasur, tetapi Kinasi memegang tanganku. Kinasi malah menyuruhku untuk diam di kamar untuk menemaninya. Jangan keluar, aku takut. Biarin Laila aja yang nyusul si Akil. Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dapur. Suara Laila yang mencari-cari Akil terdengar sampai ke kamar. Begitupun suara orang yang memasak itu masih juga terdengar dengan jelas. Asa, sini bantuin. Akil nih bandel. Mungkin mereka berdua sedang berada di dapur. Kali ini Laila terdengar seperti sedang kesusahan menarik Akil kembali ke kamar dengan suara peralatan dapur yang ribut sekali. Saat aku ingin membantu Laila, Kinasi masih tetap menggenggam pergelangan tanganku, masih menyuruhku untuk tetap diam di dalam kamar. Tetapi aku merasa Laila sangat membutuhkanku kali ini. Jadi kuputuskan untuk mendekatkan badanku sedikit keluar untuk melihat ke lorong arah dapur. Kinasi benar. Aku seharusnya menurutinya. Dan serang. Yang aku lihat sekarang ini adalah 3 wanita sedang menari menyusuri lorong dapur dengan langkah yang perlahan mendekat ke arah kamarku. Dak, dak, dak. Kepalanya miring ke kanan dan ke kiri seiring dengan bunyi tumbukan itu. Badanku langsung lemas, tetapi mata ini masih saja terpaku memandang wanita itu. Kinasih kini menangis. Ia tahu ada yang tidak beres meskipun seluruh badannya tertutup oleh selimut. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Ku coba untuk memundurkan langkahku, tapi kedua wanita itu menari di belakang jatuh bersujud. Sedangkan wanita yang paling depan itu berhenti menari.
Sebagai gantinya, sekarang ia membuka mulut, mengeluarkan suara yang membuatku nyaris terkulai. Hahaha. Tidak ada suara peralatan dapur lagi. Tidak ada suara Laila yang tadi sempat memanggilku. Yang tersisa hanyalah ketiga wanita itu yang memenuhi lorong menuju dapur dengan pakaian kebaya dan selendang yang sama yang aku lihat dalam mimpi burukku itu. Hahaha. Teriakannya membuat aku refleks menutup pintu kamar dan menguncinya dengan tanganku yang masih bergetar hebat. Ku tarik nafas sedalam-dalamnya. Apa benar yang kulihat tadi? Kemana Laila dan Agil? Apa benar yang kulihat tadi? Melihat wajah penari itu bukanlah hal yang mudah dilupakan. Sampai sekarang nafasku masih tersengal-sengal. Badanku lemas. Suara-suara bising di dapur dan teriakan Laila tidak terdengar lagi. Kin, Kin, adik kamu gimana? Kinasi hanya bisa menangis, menggelengkan kepala di dalam ringkukannya. Sulit rasanya untuk tetap tenang. Tangan kiriku masih dicengkeram Kinasi, sedangkan yang kanan masih bergetar hebat. Ku tatap sekeliling sampai akhirnya aku memberanikan diriku untuk membuka jendela kamar. Kinasi masih mencengkeram satu tanganku, sehingga untuk berjalan menuju jendela aku harus sedikit menggusur Kinasi. Ku buka jendela dan juga berteriak meminta tolong, tapi hasilnya nihil. Butuh banyak tenaga untuk melepaskan tenaga Kinasi yang mencengkeram tanganku itu. Jangan pergi, jangan. Aku takut, aku takut. Keluar lewat jendela cepat, keluar. Aku menggusur Kinasi yang akhirnya mau keluar lewat jendela. Perlahan-lahan tubuhnya keluar. Matanya menutup rapat, air mata masih mengalir di pipinya. Tangannya kembali mencengkeram tanganku. Setelah kami berdua keluar, kami berjalan dengan cepat ke arah jalan setapak dan segera berbelok menuju gubuk tetangga. Mataku tidak berani melihat ke sekeliling, aku hanya menunduk, memperhatikan jalan berbatu yang beberapa kali kami tidak sengaja menendang salah satu batunya. Tolong, tolong. Setiap kali aku berteriak minta tolong, Kinasi semakin menggenggam tanganku mendekatkan tubuhnya kepadaku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan dua orang bapak-bapak yang sepertinya sedang berjalan pulang dari warung gede. Ternyata itu adalah ayah dari Laila. Kenapa Asih? Ada apa? Ayah Laila terlihat panik melihat Kinasi yang malah semakin pucat. Agil, Mang, Agil. Dengan Laila. Laila. Belum berhenti Kinasi berbicara, ayah Laila langsung melangkahkan kakinya menuju rumah Biira, sedangkan Kinasi dituntun oleh bapak yang satunya menuju ke warung gede untuk ditenangkan. Ayah Laila dan juga aku berjalan kembali ke rumah. Dia bertanya mengenai apa yang telah terjadi. Lalu aku menjawab, menjelaskan tentang suara bising di dapur sampai ke sosok penari itu. Saat aku menceritakan sosok penari itu, ayah Laila terlihat serius menanggapi. Mungkin kalau orang lain yang mendengar penjelasanku, mereka tidak akan percaya. Saat sudah sampai di depan pekarangan rumah Biira, ayah Laila menghentikan langkahnya. Dia juga menahanku untuk mendekat, tangannya menuju ke arah jendela yang sempat aku lewati untuk keluar. Astaga, ada 3 sosok perempuan itu. Para penari itu. Para penari yang kulihat dalam mimpiku sekarang jelas terlihat. Ku kedipkan mataku terus-menerus, tetapi ketiga wanita itu masih berjejer berdiri tepat di depan jendela kamar yang tadi aku pakai keluar. Itu yang nari. 3. Biira, di mana Biira? Mata ayah Laila tidak berpaling sedikit pun dari ketiga wanita itu. Biira lagi pergi, Mang. Tadi pagi ada yang mau melahirkan. Aku tidak kuasa berbicara. Asli, badanku benar-benar lemas melihat ketika wanita itu menyeringai dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya sudah, sekarang kamu Mamang antar ke warung gede dulu. Nanti masalah Laila sama Agil, Mamang cari bantuan. Semalaman ini kami kemudian menenangkan diri di warung gede. Teh Ais yang sepertinya belum tidur malah tidak bisa tidur karena kedatangan kami.
Ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang sedang begadang pada saat itu. Ayah Laila yang kemudian aku ketahui panggilannya Mang Japra, bilang kalau sebaiknya sekarang Kinasi dan juga aku diam saja dulu di warung gede. Rasanya tidak enak kalau malam-malam harus mengganggu Teh Elis yang sedang hamil besar. Teh Elis memaksa kami untuk menenangkan diri di kamar yang telah disediakan di bagian rumahnya, tapi Kinasi menolak keras tawaran itu. Ia masih trauma dengan apa yang terjadi tadi. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Kinasi memanglah orang yang penakut sekali. Akhirnya Teh Eis menyuruh pegawainya untuk menggelar karpet dan kasur di tempat nongkrong warungnya. Teh Eis juga memberikan kami selimut dan menyediakan kami air hangat. 5 orang bapak-bapak itu bersama Teh Eis menanyai kami tentang apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang membuat Kinasi seperti itu? Angin malam yang cukup sering datangnya menuntunku menjelaskan tentang ketiga penari itu. Mereka datang tiba-tiba. Kujelaskan dari awal sampai akhir, sampai aku terakhir melihat ketiga penari itu muncul di jendela. Berarti sekarang Laila sama Akil masih di rumah Bu Ira? Tanya salah satu bapak-bapak. Aku hanya bertukar pandang dengan ayah Laila yang baru-baru ini. Aku ketahui namanya adalah Mang Japra. Mendengar akhir ceritaku seperti itu, bapak-bapak tadi lalu berunding dengan Mang Japra tentang apa yang akan dilakukan nanti. Seserius itu masalah ini, atau bagaimana? Teh Eis yang dari tadi mengusap-ngusap Kinasi terlihat ngeri mendengar ceritaku. Malam sudah mencapai puncaknya, tetapi kami belum bisa untuk tidur. Rasanya diam di luar sini hanyalah membuat mataku terjaga. TV yang dipampang sengaja dinyalakan untuk membuat keadaan menjadi ramai. Mang Japra dan 2 bapak-bapak memutuskan untuk kembali ke rumah Bi Ira untuk melihat Laila dan Akil pada kala itu. Satu bapak-bapak pergi untuk memberitahukan masalah ini kepada orang tua Kinasi. Tersisa kami berenam, aku, Kinasi, Teh Eis, pegawainya, dan 2 bapak-bapak saja. Teh, sendirian di rumah? Kang Parna, suami Teteh kemana? Ia lagi pergi, nggak tahu kemana perginya. Kulihat ketika mobil jeep miliknya masih lengkap terparkir di depan rumah. Otomatis, aku tahu kalau Kang Parna tidak pergi keluar desa. Disinilah rasa penasaranku muncul. Coba pikir Kang Parna itu mau apa malam-malam seperti ini pergi? Ada perlu apa? Kemana? Apa pantas seorang suami meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar sendiri malam-malam begini? Setelah beberapa waktu, akhirnya Ibu Kinasi dan ayahnya datang. Sama seperti orang-orang tadi, mereka awalnya bingung dan bertanya tentang apa yang terjadi. Mau tidak mau, aku jelaskan lagi. Saat aku sedang bercerita, ekspresi mereka berbeda dengan bapak-bapak tadi. Di saat mereka terlihat takut untuk tidak percaya, ayah dan juga Ibu Kinasi ini berbeda. Mereka lebih terlihat fokus mendengarkan apa yang aku ceritakan, terutama saat aku bercerita mengenai ketiga penari itu. Mereka benar-benar menyimaknya. Laila dan Akil tidak ada di sana. Pernyataan Mang Japra yang kembali dari rumah Bi Ira membuat suasana menjadi hening seketika. Kinasi mulai menangis mendengar adik bungsunya itu hilang. Ayahnya terlihat gusar, lalu berusaha untuk merundingkan kembali masalah ini dengan Mang Japra dan bapak-bapak yang lainnya. Ibu Kinasi terlihat tegar, air mata mengalir di pipinya, tetapi raut mukanya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang bersedih. Ini harus dengan Ira, harus nunggu Ira pulang. Hanya itulah yang dikatakan Bi Popon, yang mana dia adalah ibu dari Kinasi. Tapi apa yang bisa dilakukan Bi Ira? Apakah Bi Ira mampu mengatasi masalah seperti ini? Ia hanya seorang dukun beranak dengan jamu-jamunya yang ia racik. Apa mungkin Bi Ira mengetahui tentang ketiga penari itu? Walaupun waktu mungkin sudah menjelang subuh, aku tahu itu meskipun jam yang di kantung rusak dan HP ku tertinggal di rumah Bi Ira.
Aku tahu ini waktu subuh karena kokokan ayam jantan sudah beberapa kali terdengar. Mang Japra dan juga beberapa bapak-bapak tidur di bangku warung, sedangkan kami para perempuan masih diam di hamaran karpet dengan balutan selimut. Kinasi masih enggan berbicara, ia pasti menangis jika kami bertanya-tanya hanya untuk menekan agar dia berbicara. Sampai akhirnya orang yang kami tunggu datang, Bi Ira sudah pulang. Aku melihatnya berjalan di jalan setapak di depan sana. Ia langsung berbelok mendekat ke arah warung. Kulihat jinjingan di tangannya berayun dengan cepat, menandakan langkahnya yang tergesa-gesa. Ada apa tadi di rumah, Sa? Kenapa kamu? Laila sama Agil hilang ya? Tunggu, aku masih berpikir, bagaimana Bi Ira tahu kalau kami sedang ada masalah? Mengapa ia tidak langsung saja pulang ke rumah? Ingat ya, desa ini terpencil sekali. Untuk berkomunikasi saja sulit sekali kan? Orang-orang di sini jarang sekali yang mempunyai handphone. Lantas bagaimana bisa Bi Ira tahu kalau Laila dan Agil hilang? Ada perempuan bertiga. Menari ya? Asa, jawab. Nah, Bi Ira memang tahu mengenai ketiga perempuan itu. Baiklah, aku positive thinking. Bi Ira itu bukan orang main-main. Dia kemudian meneruskan menanyakan ciri-cirinya kepadaku. Benar, bertiga. Pakai kebaya warna apa? Iya, Pi, pakai kebaya. Warna merah semua. Di selendang hitam, bawahannya samping. Jelasku secara rinci. Saat aku menjelaskan penari berkebaya merah ini, Bi Ira langsung bertatap-tatapan dengan Mang Japra dan Bi Popon. Mereka terlihat seperti sudah mengetahui sesuatu. Yang bajunya warna hitam gak ada ya? Rambutnya panjang sampai lantai tidak ada kan? Hitam. Setahuku tidak ada yang memakai kebaya hitam, apalagi yang rambutnya sampai ke bawah. Ketika penari itu cukup untuk membuatku ketakutan, dan ternyata masih ada lagi. Wanita, rambutnya panjang sampai ke lantai, berkebaya hitam. Aku ingin pulang ke Jakarta. Kali ini aku ingin pulang ke Jakarta. Kalau dipikir-pikir, alasan aku ingin pulang karena di sini banyak hantu itu konyol sekali. Apa kata mama kalau aku pulang nanti? Sudah jauh-jauh bela-belain nyebrang hutan dan sungai, tinggalnya cuma hari. Lagi pula ada rasa tidak tega meninggalkan Bi Ira sendirian. Aku tahu sebenarnya Bibi tidak keberatan kalau aku pulang. Hanya saja liburan di sini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam bayanganku. Saat langit mulai terang, kami semua meninggalkan warung gede. Aku dan juga Bi Ira serta bapak-bapak yang mau membantu. Pulang ke rumah Bi Ira, sedangkan Kinasi dan juga orang tuanya pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat aku pertama sampai ke sini, rumah Bi Ira terlihat klasik, tertata indah di tengah halaman yang luas dengan banyaknya pohon tinggi menjulang. Tapi pagi ini, jangankan indah, melihat jendelanya saja sudah membuatku tidak ingin masuk. Bi Ira mungkin mengerti kalau aku masih takut untuk dibawa masuk ke dalam. Jadi dia menawarkanku untuk tinggal di warung gede bersama Teh Elis sementara waktu. Pasti dia mau menolong, kata Bi Ira. Kalau begitu jadinya aku harus memberanikan diri masuk ke dalam rumah untuk merapikan barang-barang yang akan aku bawa ke rumah Teh Elis. Tak seseram yang aku bayangkan, keadaan rumah biasa saja, hanya terasa sangat sepi. Pintu kamarku terkunci rapat bekas semalam. Aku tidak ingat telah mengunci pintu saat kulihat ketiga penari itu. Akhirnya bapak-bapak masuk melewati jendela dan kemudian membuka pintu kamarku dari dalam. Aku sempat merasakan ketakutan lagi saat aku melihat ke arah lorong yang menuju dapur. Padahal ini siang-siang. Untung saja tidak memakan waktu lama bapak-bapak yang tadi ini kini sudah memenuhi rumah Bi Ira, jadi aku tidak merasa panik. Saat semua sudah beres, Mang Japra bermusyawarah dengan Bi Ira dan bapak-bapak mengenai apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka berkata kalau desa ini sudah terancam. Terancam? Terancam bagaimana coba? Aku percaya adanya makhluk gaib yang bisa menampakkan dirinya pada kita. Iya, aku jelas percaya.
Tetapi apa yang membuat desa ini terancam hanya dengan kemunculan ketiga penari itu? Apa ketiga penari itu penguasa di desa ini? Ada juga bapak-bapak yang mengusulkan untuk memeriksa daerah seberang. Di sini Biira dan Mang Japra setuju, begitu juga dengan yang lainnya mengikuti. Kalian tahu apa yang dimaksud daerah seberang? Ya, itu daerah yang berada di seberang sungai dekat persawahan. Daerah yang jika kita ingin ke sana harus melalui jembatan bambu yang lebar itu. Daerah yang katanya banyak binatang buasnya, sampai-sampai jembatan bambu itu ditutup dengan rapat. Siang itu, aku diantar Biira ke warung gede. Semoga saja Teh Eis mau menerimaku di sana. Ternyata, benar, dia memang orang yang baik. Teh Eis sudah menyiapkan kamar untukku. Dia juga bilang kepadaku untuk tenang karena semua pegawai warungnya sudah menetap di sini, jadi keadaan tidak akan terlalu sepi. Setelah semuanya urusan sudah beres, bapak-bapak tadi yang kini ku kenal sebagai Mang Dadang, Kang Raksa, Mang Ujang, Mang Ajib, dan juga Pak Rusli sudah siap berkumpul di warung gede dengan obor dan golok diikat pinggangnya masing-masing. Mang, kenapa bawa obor? Mau sampai malam ya? Tanyaku pada mereka. Di sana kalau udah sore-sore juga udah gelap. Buat jaga-jaga aja sih, kalau nanti sampai malam di sananya gimana? Jelas Kang Raksa kepadaku. Wah, benar-benar. Kali ini ekspedisinya bukan main. Biasanya kalau sudah lewat maghrib, aktivitas desa sudah tidak akan kelihatan lagi. Hanya warung saja yang ramai untuk bergadang. Lah, sekarang ke daerah seberang mau sampai malam. Berani sekali. Tinggal nunggu Mang Japra sama Biira, kata Mang Ujang. Hah, Biira ikut? Apa nggak akan berbahaya? Biira ikut gitu, Kang? Tanyaku dengan ekspresi baru tahu. Iyalah, kalau nggak ada dia, kita nggak bisa pulang lagi, Sa. Jelas Kang Raksa lagi. Biira memang benar akan ikut menuju ke daerah seberang itu. Mungkin bisa dikatakan kalau ialah ketuanya. Aku yang akan ditinggal Biira masih merasa gusar. Laila dan juga Agil masih hilang kala itu. Kinasi masih bersedu-sedan di rumahnya. Setiap kali aku berniat pergi ke rumahnya, ada rasa bersalah yang menyangkut di dadaku. Kalau saja mereka tidak menemaniku malam itu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Teh Eis sekarang sedang mengurusi warungnya, jadi hanya aku sendiri yang sedang berada di bagian rumahnya. Kupikir lagi mengenai suaminya, Kang Barna. Apakah dia sudah pulang? Sampai kapan Teh Eis yang sedang ambil besar akan ditinggalnya sendirian begini? Teh, Kang Barna pulangnya kapan? Tanyaku pada Teh Eis yang sedang menghitungi kardus barang jualannya. Nggak tahu, Sa. Dari kemarin belum pulang juga. Kemana perginya Kang Barna? Bagaimana kalau Teh Eis tiba-tiba melahirkan? Saat ini semua sudah siap di warung gede. Biira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa, dan juga Pak Rusli. Mereka sudah siap dengan peralatannya masing-masing. Kalau dilihat-lihat, memang mereka semua ini adalah yang dituakan di desa Ciketi. Saat mereka sudah pergi, saat itulah terdengar jeritan dari dalam warung. Teh Eis sudah terduduk di lantai, berteriak minta tolong untuk melahirkan. Air ketubannya sudah pecah. Beberapa pegawainya hilir mudik kebingungan entah apa yang harus dilakukan. Salah satu pegawai lelakinya malah mengambil kunci mobil dan menyalakannya. Ia bersikeras berpendapat kalau Teh Eis harus dibawa keluar desa untuk melahirkan di sana. Tanganku gemetaran, lagi-lagi harus berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Kata Kang Barna, juga harus ke bidan yang di luar desa, jangan di sini. Kamu lihat kan? Teh Eisnya juga sudah nggak kuat lagi, harus buru-buru ini. Mereka masih adu mulut mengenai akan mematuhi perintah Kang Barna atau memanggil bantuan secepatnya. Teh Eis terlihat sangat kesakitan. Mereka menggotong badannya ke kamar Teh Eis. Aku masih ketakutan, bingung apa yang harus aku lakukan. Satu-satunya solusi adalah mengejar Biira dan kemudian menyuruhnya kemari.
Aku langsung berlari keluar. Dan apa reaksi mereka? Pegawai-pegawai tadi malah memanggilku dan menyuruhku agar tidak memanggil Bi Ira. Aku sudah tidak peduli apa yang salah dengan Bi Ira, entah apa yang ada di dalam pikiranku saat itu. Aku berlari menyusul Bi Ira dan rombongannya. Saat aku berlari, terlihat dari kejauhan Bi Ira sedang berjalan cepat ke arahku. Dia tidak pergi ke daerah seberang itu. Si Ais udah mau melahirkan ya? Tanya Bi Ira kepadaku dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengangguk kebingungan. Bi Ira kok sudah tahu mengenai hal ini? Ia bahkan sudah membawa jamu dan peralatannya dari rumah dan berjalan menuju warung gede. Cepat, tolong susul Mang Japra. Teh Ais mau melahirkan gitu. Jangan dulu pergi ke daerah seberang. Aku berlari lagi ke arah sawah. Ternyata rombongan itu belum mencapai ke jembatan bambu. Mereka masih berjalan di bukit pematang sawah. Mang, Mang, aku berteriak untuk menghentikan mereka. Saat mereka berhenti mendengar teriakanku, aku lalu buru-buru menghampiri. Ku ceritakan tentang Teh Ais yang sekarang sedang melahirkan, dan Bi Ira yang tidak bisa ikut karena membantu proses kelahirannya. Mereka semua mengerti. Akhirnya kami bergegas pulang ke warung gede. Tapi saat kami akan melangkah pulang, Kang Raksa tiba-tiba menahan kami. Ia menuju ke arah jembatan bambu yang menuju ke daerah seberang itu. Ada seorang bapak-bapak melewati jembatan bambu itu. Ia membuka pagarnya, lalu tangannya membawa kantong kresek hitam besar yang entah itu isinya apa. Satu tangan lainnya menggenggam kaki dari ayam hitam yang terlihat sudah mati. Siapa itu? Si Suparna, saut Mang Japra. Baru saja kami akan melangkah balik ke warung, ternyata bapak-bapak yang melewati jembatan itu adalah Kang Parna, suami dari Teh Ais. Kami dengan sergap menuruni pematang sawah dan menghampiri Kang Parna yang nampaknya menyadari kedatangan kami. Saat aku mau membuka mulut memberitahukan keadaan istrinya, Mang Japra malah duluan bertanya kepadanya. Kamu dari mana, Suparna? Itu ayam buat apa? Suara Mang Japra terlalu tegas kukira. Sekarang Kang Parna malah terlihat seperti orang ketakutan. Jelas-jelas yang digenggamnya adalah bangkai ayam hitam yang sudah tersembelih. Dari mana kamu, Parna? Semalaman tidak ada di rumah. Mang Ujang dan juga Mang Dadang mulai mendesak Kang Parna yang sekarang malah terlihat mundur. Kesini kan itu kresek. Mang Japra langsung merebut kresek hitam yang besar yang dibawanya itu. Melihat isinya semua geleng-geleng kepala. Aku tidak tahu apa isinya, tetapi terlihat dari luar sepertinya kresek hitam besar itu berisi air. Brengsek kamu. Kamu melakukan pesugihan dengan setan, ah? Mang Japra terlihat sangat marah, begitupun yang lain. Teriakan-teriakan dilayangkan mereka ke Kang Parna, seakan-akan semua masalah yang terjadi kemarin-kemarin itu adalah salah Kang Parna. Kang Parna hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat apapun. 5 lawan 1, jelas yang satu kalah. Sini kamu, ikut denganku. Digenggamnya kaos Kang Parna oleh Mang Ujang, lalu diseret secara kasar menuju ke seberang jembatan. Kami semua tidak jadi pulang ke warung gede. Kang Parna masih diseret. Ia menolak sekuat mungkin bangkai ayam yang ia genggam dilepasnya di tengah-tengah jembatan bambu itu. Ampun Kang, ampun, teriak Kang Parna. Tanggung jawab kamu. Bukannya minta ampun. Dadaku semakin berdebar setiap mendengar keretakan Mang Japra dengan yang lainnya. Kang Parna masih dipaksa ikut menuju daerah seberang. Aku tidak percaya dengan binatang buas yang dijadikan alasan itu. Ya buktinya Kang Parna sehat selamat kembali dari sana. Hanya ada satu jalan setelah jembatan bambu yang lebar itu. Jalan setapak yang agak besar mengarah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Jalan setapak yang kami lewati sangat bersih sekali. Tidak berlumpur dan aku menemukan beberapa patung seperti tugu. Jadi patungnya kembar berada di sisi kanan kiri jalan. Kutemukan patung seperti itu mungkin sekitar 3 kali.
Saat sudah agak dalam menyusuri jalanan itu, terlihat bangunan besar di balik pepohonan. Bangunan besar itu berwarna putih, begitu besar, megah dengan arsitektur yang rapi seperti villa zaman dulu. Apa yang aku temukan ini harta karun, warisan budaya. Tidak logis menurutku ada kediaman semegah ini di tengah-tengah hutan seperti ini. Semua tampak sempurna, hanya saja beberapa bagian sudah dimakan waktu. Bagian kanan bangunan itu sudah dirambati tanaman liar. Meskipun bangunan itu dihalangi benteng yang tinggi, kami masih dapat melihatnya. Sampailah kami di depan gerbangnya, mataku tidak berhenti menjelajahi yang kulihat saat ini. Benar-benar menakjubkan. Lagi di tengah hutan seperti ini ada bangunan besar yang begitu indah. Mang Japra kemudian membuka gerbangnya ataupun pagarnya yang ternyata tidak dikunci. Di mana Barna menaruhnya? Menaruh apa, Kang? Aku juga tidak mengerti apa yang ditanyakan Mang Japra. Di mana? Di mana apanya, Kang? Pukulan demi pukulan dilayangkan Mang Ujang dan Mang Dadang kepada Kang Barna, yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Ia pura-pura tidak tahu. Dia masih saja bertanya, menyimpan apa, Kang? Atau malah bilang, saya tidak tahu apa yang Akang maksud. Meski Kang Barna sudah babak belur pun, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan sebuah jawaban. Ampun, Kang, ampun. Di dalam, Kang, ada di dalam. Mereka semua lalu bergegas mendekati pintu masuk bangunan besar ini. Jarak dari gerbang menuju ke pintu masuk agak luas. Melihat halamannya sangat luas, ada 4 pohon beringin yang tertanam di depan bangunan bagian kiri. Daun-daun kering berserakan menutupi tanah yang ternyata bukan tanah melainkan blok. Pikiranku mulai bertanya-tanya, sejak kapan bangunan ini ada? Mengingat di desa semua rumahnya hanya terbuat dari kayu, akses desa dengan daerah luar sangat jauh, jadi untuk mendapatkan material bangunan sangatlah sulit pastinya. Sedangkan bangunan besar ini sangatlah megah, terdiri dari 2 lantai dengan pilar-pilar raksasa. Butuh beberapa puluh orang untuk membangun bangunan ini. Siapa pemiliknya? Mungkin bukan orang biasa yang memiliki bangunan seperti ini pastinya. Kang Barna yang sudah babak belur dengan pasaran menunjukkan tempat ia menyimpan benda apapun itu. Aku tidak tahu apa yang ditanyakan, apa yang disimpannya itu. Mang Ujang dan juga Mang Ajib mendobrak pintu masuk yang besar sekali. Lagi-lagi pintu itu tidak terkunci. Suasana di dalam tidak dapat kujelaskan. Bangunan megah itu memiliki ruangan raksasa di tengahnya. Terdapat tangga lebar menuju ke lantai 2. Tangga itu berada di balik altar. Kosong, tidak ada barang sama sekali. Hanya tersisa 2 kursi kayu dengan ukiran tinggi di altar menyerupai tahta. Apa mungkin ini adalah kerajaan? Mana mungkin. Mungkin 2 kursi itu hanyalah tempat duduk biasa untuk si tuan dan juga nyonya rumah. Ada beberapa benda yang ditaruh di depan kedua kursi itu. Itu ternyata nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Kami semua mendekat ke altar itu. Mang Japra mengobrak-ngabrik seserahan yang menurutku memang itu adalah sesajen yang dipersiapkan oleh Kang Barna. Kamu hanya memberi nasi saja? Gak cukup. Subarna, kamu sudah kelewatan. Kamu harus tanggung jawab. Aku malah lupa mengenai Teh Ais yang seharusnya tidak diabaikan. Bahkan seharusnya kita tidak boleh kesini tanpa Biirah. Aku lalu memotong pembicaraan mereka dan mengingatkan mengenai Teh Ais yang sekarang sedang melahirkan, dibantu oleh Biirah. Mendengar omonganku, Kang Barna tanggah dari tunduknya. Memelototiku, rahangnya gemetaran. Kesalnya membludak saat ia berteriak ke arahku. Anjing, bayi saya itu. Jangan. Kurang ajar kamu. Kang Barna lepas kendali. Tangannya hampir merampas kera bajuku. Entah apa yang dia maksud, tapi melihatnya berteriak kepadaku sudah sangat membuatku takut.
Air mata mengalir di pipi ini. Maksudku hanya ingin membantu. Apa aku salah memanggil Bi Ira? Kang Raksa dengan cepatnya membawaku keluar dari villa itu. Dia mengantarkanku keluar gerbang sampai ke jalan setapak menuju jembatan bambu. Pulang, Sa. Sebentar lagi kamu menyusul. Harus dibereskan dulu masalah ini. Asa tahu kan jalan pulang dari sini? Cepat keburu malam. Kang Raksa meninggalkanku tepat di depan jembatan bambu. Seterusnya, dia pun berlari kembali ke arah villa. Tidak terasa langit sudah berwarna semu jingga. Kulangkahkan kakiku di atas bambu-bambu yang menghantarkan ke bukit persawahan. Bangkai ayam hitam itu masih tergeletak di situ dan benar-benar busuk. Kulewati dengan langkah yang bergegas. Ada beberapa petani yang tampaknya sedang menaiki pematang sawah menuju desa untuk pulang. Aku memanggil ibu petani itu, bermaksud agar kami dapat berjalan bersama pulang menuju desa. Ibu, ibu. Badannya berbalik ke belakang. Ia memandangiku, tidak berekspresi, lalu berbalik lagi dan melanjutkan jalannya. Aneh, langkahku semakin kupercepat sampai aku terjatuh di penghujung jembatan. Saat kulihat ke belakang, mustahil ayam hitam itu kini sudah berdiri. Berdiri diam menghadap ke arahku. Langit benar-benar sudah berwarna jingga dengan pekat. Perlahan ayam hitam itu meninggi, berubah menjadi sosok seorang wanita. Rambutnya panjang terurai sampai ke bambu-bambu itu. Mukanya samar, kukedipkan mataku berkali-kali. Tangan wanita itu bergerak, kukunya panjang sekali. Gerakannya melambai seperti menyuruhku untuk mendekat. Ini benar-benar nyata. Langit berwarna jingga pekat dan wanita itu masih melambai-lambai. Kakiku mulai melemas, tanganku mulai bergetar. Semua terasa dingin, aku tidak sanggup lagi melihat ini. Kali ini bibirnya terlihat melengkung tersenyum ke arahku. Kakinya mulai melangkah maju, mendekat ke arah sini. Aku berlari secepat mungkin menyusul ibu petani yang sempat aku lihat. Kedua kakiku terus berlari, tetapi aku tidak merasakannya. Keringat dingin membuat badanku tidak nyaman. Apa yang aku lihat tadi? Wanita berkebaya hitam, rambutnya panjang. Senja sudah berada di pelabuhannya. Langit mulai gelap, ibu petani tadi menghilang entah kemana dan aku masih berlari sendiri melewati lapangan. Saung gede dan juga sumur yang menyerupai monumen itu hingga akhirnya badanku mulai kuat saat aku melihat keramaian di warung gede. Tanpa basa-basi aku lewati kerumunan ibu-ibu di depan warung itu, kemudian ku masuki bagian rumah Teh Ais dan mendekat menuju kamarnya. Pegawai perempuannya sedang membantu Bi Ira, sedangkan pegawai lelakinya terlihat kesal, ada yang khawatir, mungkin memikirkan bagaimana bisa perintah Kang Parna tidak dilaksanakan. Cerita demi cerita terus terdengar. Tidak terlewat satu pun olehku sampai akhirnya cerita Teh Ais tidak lagi terdengar. Gantinya adalah tangisan sang jabang bayi yang baru dilahirkan. Tubuhnya masih mengangkang. Aku ingat jelas mulutnya menganga. Dia mematung, jabang bayi yang ia keluarkan masih menangis-nangis di tangan Bi Ira. Merah mewarnai kasurnya yang tidak sempat diberi alas itu. Tubuh itu tidak bergerak lagi sama sekali. Mulutnya sampai sekarang masih menganga. Kasihan sekali. Bayi itu tidak akan mengenal ibunya. Kain putih dibuat menutupi tubuh Teh Ais sampai ke wajahnya. Kasihan Kang Parna sudah ditimpa masalah. Anaknya dilahirkan tetapi istrinya dipulangkan. Iya, Teh Ais ternyata meninggal dunia dalam sakitnya melahirkan. Tubuhnya tidak kuat menahan beban sakit, sedangkan anaknya harus tetap dikeluarkan. Bi, yang lain masih di villa itu. Aku menjelaskan ceritanya dari jembatan itu, Kang Parna, Villa Putih, hingga ke ayam hitam kepada Bi Ira. Gusti, bener, udah malam gini, si Parna emang keterlaluan.
Bi Ira dengan cepatnya memberitahukan perawatan pertama si Jabang bayi kepada pegawai perempuan, sedangkan jenazah Teh Ais diurus oleh ibu-ibu yang berkerumun di luar. Ayo Sah, kita susul Mang Japra, ajak Bi Ira sambil membawa senter yang ia ambil dari warung. Saat kami berjalan ke arah jalan setapak, ternyata Mang Japra dan yang lainnya termasuk Kang Parna sedang berjalan ke arah sini. Kang Parna tampak letih dengan berbagai luka di muka. Bi Ira kemudian berjalan mendekat menuju mereka. Ia berbicara sesuatu kepada Kang Parna. Mendengar ucapan Bi Ira, Kang Parna jatuh terduduk di tanah. Tangannya mengepal, kepalanya hanya tunduk. Ia mulai menangis sejadi-jadinya. Istrinya mungkin sudah ia jadikan tumbal secara tidak sengaja. Yang kutangkap sampai saat ini, Kang Parna sudah melakukan perjanjian dengan setan. Mungkin sesajen yang ia berikan tidak cukup sehingga ketika penari itu mendatangi desa. Tidak cukup dengan hilangnya Laila dan Agil, ternyata nyawa Teh Ais juga direnggutnya. Aku tidak yakin ini hanya sekedar terkaan. Benar-benar liburanku ini tidak terduga. Kalau memang aku ingin pulang ke Jakarta, rasanya aku seperti kabur dari masalah ini. Itu tidak bertanggung jawab. Sudahlah, semua ini harus aku hadapi. Asa, kamu pulang saja ya ke Jakarta. Aku tidak tahu apakah itu sebuah pertanyaan atau perintah yang jelas-jelas. Lagi-lagi aku dibingungkan untuk pulang atau tidak. Ada sedikit kemauan untuk pulang, tapi penyebab hilangnya Laila dan Agil adalah aku. Mereka masih hilang, mana mungkin aku pulang sekarang. Enggak, Bi. Asa ingin membantu kok. Jangan terlalu dipaksakan, Sa. Kalau memang Asa niat pulang, ya boleh. Begitu ucap Bi Ira sambil membereskan jamu-jamunya. 2 hari ini aku sudah berani tinggal di rumah bersama Bi Ira. Laila dan Agil masih belum ditemukan. Jenazah Teh Ais sudah disemayamkan keesokan harinya. Malang sekali bayi laki-lakinya. Tidak akan bertemu dengan ibunya. Ayahnya hanya terpaku diam seharian. Bayi itu diurus oleh pegawai mendiang Teh Ais yang setia, sedangkan warungnya diurus oleh beberapa pegawai laki-laki. Hari ini Bibi mau ke daerah sana. Tangan Bi Ira menuju ke arah sawah. Itu menandakan dia akan pergi menuju daerah seberang sana, menuju villa putih itu tentunya. Kamu temani Kinasih di rumahnya? Lagi-lagi aku harus bingung. Rasa bersalah ini masih belum hilang juga. Ingat, adiknya hilang dan penyebabnya adalah aku. Bi, Asa ikut ke sana saja ya. Berani kamu? Lagi pula ada Bibi, gak apa-apa Bi. Seperti biasa Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa, dan Pak Rusli yang akan menemani Bi Ira. Ekspedisi kali ini aku ikut. Siang ini kami akan ke sana. Bi Ira dan juga aku tidak perlu membawa apapun. Kami cukup membawa diri saja. Saat semua sudah berkumpul, berangkatlah kami ke daerah seberang itu. Suasana desa berbeda dengan saat pertama kali aku datang. Siang, rindang, tapi sepi menyeruak di mana-mana. Orang-orang hanya beraktivitas di sekitar rumahnya saja. Bi, kita sekarang ke sana untuk apa? Cari Laila sama Akil. Mendengar itu, aku hanya mencoba untuk diam. Pasalnya, masuk akal tidak mencari orang yang hilang ke sana. Kenapa bisa sampai ada di sana? Mungkinkah ketika penari itu menyembunyikan mereka di sana? Kami semua jalan menyusuri jalan setapak, melewati saung gede dan sumur itu. Ada beberapa orang yang sedang mengambil air di sana. Bi, kenapa itu ada yang mengambil air di situ? Kang Raksa bertanya, karena biasanya sumur itu tidak dipakai oleh warga. Kami berhenti di saung gede. Bi Ira lalu mendatangi orang-orang yang sedang mengantri mengambil air itu. Ia berbincang-bincang sebentar lalu kembali menghampiri kami.
Sumur mereka kering, airnya keruh. Jelas Bi Ira. Masa? Kita harus cepat ke villa kalau seperti ini, tegas Mang Dadang. Nah, mendengar perkataan itu, aku langsung menyadari masalah sumur kering juga ternyata ada sangkut pautnya dengan villa putih itu. Tapi apa ya? Akhirnya kami bertujuh ini melanjutkan perjalanan kami menuju bukit persawahan. Ada orang tua Kinasi di saung pematang sawah itu. Salah satu dari kami menyapanya, Bik Popon hanya tersenyum. Aneh, tidak seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Aku juga merasa tidak beres dengan sikap Mang Japra yang sama sekali tidak terlihat khawatir dengan nasib anaknya Laila. Iya, dia memang sedang berusaha mencari sekarang, tapi kedua orang tuanya Laila maupun Agil tidak menampakkan kesedihannya. Mereka hanya seperti biasa-biasa saja. Setelah turun dari bukit persawahan, akhirnya kami menghadap ke jembatan bambu lebar itu. Bambu kuning yang tanpa disengaja merupakan gerbang menuju villa itu. Dan kamu tahu, bangkai ayam hitam itu masih di sana, benar-benar busuk baunya. Bungkus itu ayamnya, perintah Bi Ira. Kemudian dibungkuslah bangkai ayam itu oleh Mang Ujang menggunakan kain hitam yang diberikan oleh Bi Ira. Kami lewati jembatan itu dan terus jalan ke dalam hutan hingga ke pagar villa itu. Asa, kamu yakin mau masuk ke dalam? Tanya Kang Raksa kepadaku. Aku benar-benar yakin. Aku mau melihat villa itu lagi. Aku mau menyelesaikan masalah ini dengan sepenuhnya aku ketahui. Banyak sekali pertanyaan di otakku ini. Hanya saja tidak benar kalau memang harus aku paksa tanyakan semuanya kepada Bi Ira. Mengenai kejadian perempuan hitam yang menampakkan wajahnya, itu pun aku tidak memberitahu kepada Bi Ira. Aku hanya ingin tahu saja langkah apa yang selanjutnya kami lakukan tanpa aku membuat suasana semakin garu. Tangan Mang Japra masih membawa bungkusan bangkai ayam hitam itu. Entah mau diapakan. Kami semua membuka pagar villa. Kami semua masuk ke dalam. Anehnya villa ini begitu bersih. Tidak seperti yang pertama aku lihat. Tidak ada daun gugur berserakan. Bangunannya putih bersih. Tidak ada tanaman liar yang menjalari temboknya. Semuanya benar-benar apik. Saat kami sudah berada di depan pintu masuknya itu, Bi Ira berdiri di depannya, menyatukan kedua tangannya seperti memberi salam. Ditundukkannya kepala dan yang lainnya jatuh duduk di belakang Bi Ira. Aku pun ikut serta saat salah satu tangan Kang Raksa mendorong pundakku ke bawah untuk duduk. Bi Ira seperti melafalkan sesuatu, mulutnya bergerak dengan cepat. Setelah selesai satu persatu dari kami berdiri, lalu kembali mendekat ke arah pintu villa dan membukanya. Astaga, alangkah terkejutnya aku. Iya, hanya aku sendiri yang terkejut. Semua orang langsung masuk mendahuluiku, bergabung bersama kerumunan orang yang ada di dalamnya. Di dalam villa ternyata banyak sekali orang. Kumpulan orang-orang itu sedang melingkari sesuatu di tengah ruangan besar ini. Bi Ira menarikku mendekat menuju tempat yang kosong, sedangkan Mang Japra dan yang lainnya berpencar entah kemana. Aneh. Villa yang kemarin kulihat sudah usang kini tampak sebaliknya. Orang-orang ini tidak tampak seperti orang sekarang. Mereka terlihat kuno dari pakaiannya. Alunan musik mulai terdengar. Aku ingat sekali, ini adalah suara kecapi. Alunan musik dengung mulai terdengar seisi ruangan ini. Kerumunan orang-orang tadi mulai berbicara satu sama lain. Ada yang tertawa, tersenyum, anak-anak yang bersenda gurau. Aku dan orang-orang ini aneh seperti ada batas waktu yang berbeda di antara aku dan mereka. Entah apa yang sedang terjadi, tapi mulutku tidak dapat berkata-kata apapun. Aku tanpa sadar hanya mengikuti alurnya saja. Mungkin Bi Ira telah membawa kami ke masa lampau, masa di mana villa ini masih dihuni. Terdapat dua orang yang tengah duduk di kursi tahta yang sempat aku lihat waktu itu. Sepertinya mereka sepasang suami istri.
Di bawah kaki mereka duduk bersimpu 3 gadis cantik. Alunan dengung mengiringi orang-orang kuno itu menaruh sesembahan yang telah mereka bawa, satu persatu hingga sesembahan itu pun tersusun rapih di tengah ruangannya. Kemudian wanita yang duduk itu berdiri, ia mengalungkan selendang dan mulai berjalan menuju ke tengah ruangan. Ada 2 wanita yang ikut masuk, sehingga sekarang ketiga wanita itu sudah berdiri mengelilingi sesembahan. Entah apa yang aku lihat sekarang, alunan dengung itu terlalu keras di telingaku. Beberapa orang yang tertawa bahkan tidak terdengar olehku. Banyak sekali yang harus aku lakukan dan bicarakan, tapi tidak bisa aku keluarkan semuanya, seperti melupakan sesuatu dan susah untuk mengingatnya kembali. Ketiga wanita itu mulai menggerakkan tubuhnya. Mereka begitu anggun. Gerakan-gerakan tadi menyatu menciptakan satu kesatuan yang harmonis. Kibasan selendang juga ayunan tangan telah menghipnotis kami untuk tetap memandangi mereka semua. Tanpa disadari mereka sudah berada di penghujung tarian. Hingga saat tarian itu selesai, ketiga wanita itu kembali ke tempatnya semula. Yang satu kembali duduk di tahta dan kedua lainnya bergabung dengan kerumunan orang-orang. Setelah sekian menit, aku menyadari ketiga wanita itu adalah ketiga wanita yang menari di mimpiku. Salah satunya sedang duduk di tahta itu, mungkin mereka adalah satu keluarga. Wanita yang duduk di tahta itu adalah istri dari lelaki yang duduk di sebelahnya. Sedangkan ketiga gadis yang bersimpu itu adalah anak mereka. Ada seorang pemuda yang berjalan dari lantai atas menuruni anak tangga, dan sampai di belakang tahta itu ia berbisik kepada salah satu gadis yang bersimpu itu. Apa yang membuatku tertarik melihat ke arah sana? Aku rasa ada sesuatu yang penting bila aku perhatikan sosok keluarga itu. Gadis yang dibisikkan oleh pemuda itu lantas berdiri, meninggalkan ruangan ini dan pergi ke arah belakang villa. Aku yang bermodalkan rasa penasaran mulai mengikuti gadis itu. Langkah kakinya menuntunku ke pintu besar dan menuju halaman belakang villa. Rupanya gadis itu sedang menemui temannya. Sosok gadis lain yang sedang menunggang kuda, mereka saling berbicara. Kupadangi halaman belakang villa ini jauh-jauh, luas sekali. Dihampari rumput hijau yang bermandikan sinar matahari. Ada beberapa bangunan kecil yang tersebar, tapi salah satunya membuatku berhenti memandangi sekitar. Bangunan itu, gubuk. Ada 3 gubuk yang terletak di belakang villa ini. Kulangkahkan kedua kakiku mendekat menuju ketiga gubuk itu. Rasanya sudah pernah aku lihat sebelumnya. Ketiga gubuk itu tidak asing di mataku. Beberapa kali ini aku jatuh tersandung karena mataku yang terus-terusnya melihat ke arah gubuk-gubuk itu. Ketiga gubuk itu yang ada di mimpiku. 3 gubuk itu sama persis dengan yang ada di mimpiku. Aku mendekati salah satunya, kubuka pintunya. Hanya ada satu ruangan. Terdapat kursi dan tempat tidur yang sudah usang. Kupadangi semuanya sampai ke lubang kecil pada dinding anyaman bambunya. Beberapa sinar matahari menerpa masuk melalui celah-celah yang ada di atapnya. Tempat inilah di mana ketiga wanita itu muncul. Satu wanita menempati satu gubuk. Kubalikan badanku lagi menuju pintu keluar. Saat kubuka pintu itu, tiba-tiba jeglar, kelihatan cahaya datang bersama gemuruh petir. Kilatan itu menyilaukan hingga mataku tertutup. Saat kubuka mata, tiba-tiba hari sudah gelap. Hari sudah malam, gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangunan villa yang tadinya terletak di situ tidak ada. Hanya ada lapangan membentang luas di antara hutan. Biira, ku teriakan nama Biira, tapi nampaknya aku sendirian di sini. Biira, Bi. Masih tidak ada yang menyaut. Tiba-tiba, krek. Suara pintu gubuk itu terbuka. Kutolehkan kepalaku ke belakang secara perlahan.
Ternyata benar, pintu itu terbuka secara perlahan. Spontan aku berlari menjauh dari gubuk itu. Kukerahkan seluruh tenagaku meski sudah beberapa kali aku tersungkur ke tanah. Kubuka mataku dan ternyata aku masih terduduk dengan yang lainnya. Bi Ira masih berdiri di depan pintu villa itu melafalkan sesuatu. Mulutnya bergerak cepat, ternyata semua itu hanyalah bayangan yang terlintas di benakku saja. Apa yang aku bayangkan itu rasanya sangat nyata sekali, sampai-sampai tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Kulihat wajah yang lainnya satu persatu, Bang Japra dan yang lainnya tampak biasa saja, sedangkan Kang Raksa terlihat panik sama sepertiku. Kang, Akang nggak kenapa-napa kan? Tanyaku kepada Kang Raksa. Ia hanya menggelengkan kepala, jelas ada yang terjadi padanya. Mungkin ia juga melihat apa yang telah aku lihat. Bi Ira menyuruh kami untuk berdiri, selanjutnya kami memasuki villa itu. Sama seperti yang aku lihat waktu itu, ruangannya usang, hanya menyisakan 2 kursi yang menyerupai tahta itu. Kami semua kemudian mendekati kursi itu. Mungkin Bi Ira akan melafalkan sesuatu lagi, tapi ternyata tidak. Kami melewatinya, menaiki anak tangga dan sampai di depan pintu yang cukup besar. Entah ruangan apa itu, tapi Bi Ira melihat wajah kami satu persatu, seperti bertanya apakah kami sudah siap atau belum. Kami semua mengangguk pasti, lalu Bi Ira membuka pintu itu. Gelap pengap, bau amis tercium di ruangan itu. Jelas-jelas ini bukanlah bekas kamar atau ruangan apapun. Dindingnya berwarna hitam. Lantainya juga hanya ada cermin raksasa yang dipampang di dinding seberang pintu itu. Ayamnya taruh di situ. Tangan Bi Ira menuju ke arah depan cermin raksasa itu. Kemudian kami semua duduk melingkar menghadap ke arah cermin. Bi Ira kembali melafalkan sesuatu, seperti mantra ataupun sejenisnya. Tiba-tiba terdengar suara kecapi yang dipetik dengan keras dan jelasnya. Jeng! Kami semua tersentak kaget mendengar suara itu. Semua mencari-cari sumber suaranya, tetapi tidak ada alat musik di ruangan ini. Jeng! Kami tersentak kembali. Tapi kali ini, yang kami lakukan hanyalah dia menundukkan kepala. Jeng! Kemudian suara kecapi itu mulai terdengar diiringi oleh suara suling bambu. Gong dan gamelan pun mulai terdengar. Bulu kutuku berdiri semua. Bi Ira masih melafalkan mantra-mantranya. Semua semakin menundukkan kepalanya, menutup mata erat-erat, sedangkan hanya aku yang membuka mata melihat ke sekeliling dengan jelas. Suara dengung itu terdengar jelas di telinga kami, keras tanpa ragu, seperti dimainkan di dalam ruangan ini. Tanpa disadari tanganku bergetar sedari tadi, benar-benar dingin. Aku sudah tidak kuat hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Sa, aku membuka mataku perlahan, badanku nyeri semua, ngilu. Sa, kamu udah sadar, Sa? Ternyata yang membangunkanku adalah si pegawai setia mendiang Teh Eis. Baguslah, tadi kamu pingsan di dalam. Kang Raksa yang langsung membawa kamu keluar dari ruangan itu. Ah, pingsan? Terus yang lainnya di mana? Mereka masih di dalam sana, Sa? Kepalaku masih pusing. Ku tenangkan diriku sejenak dan mulai fokus mengamati sekitar. Aku ternyata sedang berada di saung belakang villa besar itu. Matahari masih terik memancarkan sinarnya, tetapi keadaan di ruangan itu sebaliknya. Suara dengung yang tadi terdengar di dalam ruangan itu kini samar-samar terdengar dari saung ini. Suara kendangnya semakin liar. Aku pun tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kupandangi sekitar dan ternyata memang benar. Ketika gubuk itu berada di sini, di belakang villa. Asa, kalau kamu masih sakit, kita pulang aja ya. Kamu bisa dirawat, nanti istirahat di warung gede. Aku berpikir sejenak. Aku masih ragu dengan Kang Barna yang beberapa hari lalu hampir memukulku. Kamu mau gak temenin aku di rumah Bi Ira?
jangan di warung. Dia memandangku, diikuti anggukan kepalanya yang menandakan dia telah setuju. Kami berdua jalan mengelilingi villa itu menuju gerbang depan, lalu terus berjalan menyeberangi jembatan bambu hingga ke pedesaan. Tidak seperti biasanya, saung gede dipenuhi oleh warga desa. Mungkin mereka sedang mengantri untuk menimba air di sumur itu, tapi banyak dari mereka yang terlihat panik, berbicara satu sama lain, bahkan ada yang berlari seperti sedang terburu-buru. "Teh Bedah, ada apa?" tanya Emi kepada salah satu ibu-ibu yang sedang berkerumun. "Itu tali sumur susah ditariknya, seperti ada yang menahan dari dalam sumur." "Kalau melihat ke dalam sumurnya juga susah ya Teh. Sumurnya soalnya tinggi seperti itu," balas Emi sambil mengajakku menepi. "Iya, ini juga si Dudi lagi ngambil tangga untuk melihat ke dalam, takutnya ada apa-apa." Teh Bedah dan juga Emi asik sekali mengobrolnya. Mau gimana lagi? Aku pun harus ikut menunggu di sini. Aku berjalan ke arah kursi usang di tepi saung gede dan juga mengamati keadaan sekitar. Seorang pemuda yang tadi terlihat sedang berlari kini kembali membawa sebuah tangga. Ia sandarkan tangga itu ke mulut sumur kotak yang tinggi itu. Warga mulai berkumpul menunggu jawaban atas pertanyaan mereka. Suasana penasaran makin terasa hingga aku ikut berdiri mendekat. Pemuda yang bernama Dudi itu sekarang tengah menaiki tangga. Saat sudah di tepi, ia melihat di dalam sumur dan berkata, "Ada orang." Riuh pikuk warga langsung terdengar. Para ibu-ibu sontak menjauh dari sumur. Anak-anak berlari hilir mudik tidak terkendali. Dudi pun kemudian turun dari tangga dan menggenggam tali yang tersambung ke katrol sumur itu. Ia lalu kemudian menandakan kepada bapak-bapak untuk ikut menarik tali itu bersama-sama. Ada sekitar 6 orang yang menarik tali itu, hingga akhirnya terlihat sesuatu muncul dari mulut sumur itu. Kepala, itu bagian kepala, lalu badannya. Beberapa jeritan melengkapi pemandangan menyeramkan itu. Ibu-ibu mungkin menjauh dari sumur, sedangkan anak-anak yang tadinya berlari-lari kini mengumpat di balik badan ibunya. Ada seorang pria bunuh diri menggantungkan tubuhnya di tali katrol sumur itu. Yang membuatku tercengang adalah pria itu adalah Kang Barna. 2 orang meninggal. Naasnya, mereka adalah sepasang suami istri. Jelas hal ini sangat membuatku gusar. Jasad Kang Barna langsung dievakuasi warga, dimandikan, kemudian dikubur di samping istrinya. Kasihan bayinya, jelaslah dia anak yatim piatu. Malamnya setelah kami semua sibuk mengurusi pemakaman, Biira dengan beberapa temannya, juga orang tua Laila dan Kinasi, kami berjalan pulang menuju ke rumah Biira. Sesamanya di pekarangan rumah, Biira menghentikan rombongannya. Lagi ia melafalkan sesuatu dari mulutnya. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang dari dalam. Seorang gadis yang menenteng seorang anak kecil laki-laki. Mereka tidak lain adalah Laila dan Agil. Orang tua mereka langsung lari menghampiri, entah keajaiban apa ini. Akhirnya mereka muncul. Dengan begitu, aku bisa segera pulang ke Jakarta dengan lega. Akan tetapi, Laila dan Agil memasang wajah yang kebingungan. Mereka seperti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika orang tuanya bertanya, Laila hanya menggelengkan kepalanya saja. "Saya dari tadi juga di dapur, ini nangkap si Agil. Dasar anak ini ada hantu malah disamperin." Waktu seakan-akan berhenti bagi mereka. Itu adalah kejadian waktu itu, saat mereka berdua hilang. Tapi tak apalah, mereka kembali dengan utuh tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya Kinasi datang ke rumah dan aneh. Wajahnya masih lesu, walaupun adiknya baru saja ditemukan tadi malam. Kinasi bilang kalau aku harus cepat-cepat pulang ke Jakarta. Disinilah semua mulai mendapat titik terangnya. Aku, Laila, sama kamu Teh. Kinasi bercerita panjang lebar padaku waktu itu.
Ia bilang kalau kami bertiga harus sudi dijadikan penari. Penari? Disinilah semua terbongkar. Mendengar cerita Kinasi, aku langsung menyeretnya pergi dari rumah. Bahaya kalau Bi Ira tahu kami membicarakan hal seperti ini. Sepanjang jalan Kinasi tetap berbicara, meyakinkanku kalau aku harus pulang ke Jakarta secepatnya mungkin. Ya, kami masih terus berjalan menuju rumah Kang Raksa. Sesamanya di sana, aku mulai diskusi ini kembali. Aku langsung bercerita kepada Kang Raksa bahwa kami bertiga akan dijadikan penari. Semua ini demi meneruskan adat di desa ini. Dan apa reaksi Kang Raksa adalah membenarkannya. Ia terlihat sedikit kaget sekaligus membenarkan apa yang baru saja aku ucapkan. Akang juga baru sadar, Bi Ira sama Mang Japra pernah cerita tentang leluhur kita yang menempati villa di seberang desa. Mereka melakukan ritual dengan tujuan kemakmuran desanya. Syaratnya adalah ada satu orang lagi, yaitu sebagai pemimpin upacara, dan 3 penari sebagai pengantar sesajen. Dari situ, aku hanya bisa diam. Bi Ira lah dalang dari semua ini. Kutarik garis, kemudian kuhubungkan satu persatu kejadian demi kejadian yang terjadi. Dimulai dari Kang Parna yang membuat perjanjian dengan setan demi kemakmuran hidupnya. Mungkin karena sesuatu ia melanggar janjinya sendiri, sampai akhirnya istrinya mati karena sebagai tumbal dari perjanjiannya itu sendiri. Tapi apakah bisa Kang Parna membuat perjanjian tanpa ritual tersebut? Tanpa penari? Apa sesajennya? Kami bertiga sama-sama berpikir keras. Sampai akhirnya kami menemukan titik sambungnya dan mengungkapkan untuk apa semua ini terjadi. Ketiga penari yang muncul di mimpiku adalah leluhur dari desa ini yang pertama mengikat janji dengan setan. Wanita berkebaya hitam dengan imbalan kemakmuran desa, panen berlimpah, emas berserakan, anti kekeringan, dengan villa megah sebagai kediaman keluarga penari tersebut. Dikarenakan sesuatu hal, keluarga mereka hancur dan punah, hanya menyisakan warga desa dengan kemakmurannya yang semakin lama semakin memudar. Pertama, hilangnya Laila Akil adalah bentuk kemurkaan dari setan villa tersebut, yaitu wanita berkebaya hitam. Setan tersebut menagih sesajen yang tidak kunjung dibayarkan Bi Ira. Yang kedua, ayam hitam itu yang sempat dibawa Kang Parna adalah sesajen yang ditolak. Setan itu menginginkan sesajen yang lebih, yaitu nyawa. Ketiga, Kang Parna sempat berteriak-teriak saat bayinya berada di tangan Bi Ira. Itu karena ia ketakutan bayinya akan dijadikan tumbal oleh Bi Ira. Disinilah kami mengetahui kalau Bi Ira lah yang mengenalkan ritual perjanjian ini pada Kang Parna. Yang keempat, sumur warga yang kering. Lalu, Mang Japra ini berkata bahwa rombongan kami waktu itu harus bergegas ke villa. Berarti apa yang diceritakan Kinasi benar, kalau kemakmuran desa tergantung dengan ritual itu. Yang kelima, akhirnya Bi Ira melakukan ritual tersebut pada saat di dalam ruangan gelap dengan kaca raksasa yang tergantung di dalamnya. Meskipun tanpa tarian, ritual tersebut berhasil memulangkan Laila dan Akil yang pada malam harinya tiba-tiba muncul kembali dari dalam rumah Bi Ira. Kami sempat berpikir mengapa ritual siang itu berhasil. Sialnya aku malah pingsan. Begitu juga Kang Raksa yang sehabis membawaku keluar, dia tidak ikut melanjutkan. Emi waktu itu tiba-tiba menolongku di sana, di saung, di belakang villa itu. Di sini aku paling tidak percaya ritual itu berhasil karena menumbalkan bayi Kang Parna. Emilah perantaranya. Ia satu-satunya orang yang merawat bayi tersebut. Gila, Bi Ira berhasil menumbalkan bayi Kang Parna demi ritual tersebut. Hei, tiba-tiba datang Laila. Pada di sini ternyata, pantesan dicariin kemana-mana gak ada. Kinasih, Asa, ayo kita ke Bipopon, belajar nari. Ya seperti disambar petir, aku langsung kaget di situ.
Aku sadar mengapa orang tua Kinasi dan Laila tidak terlihat khawatir sama sekali saat anaknya hilang. Mereka adalah bersekongkol. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Pak Rusli, dan Bi Popon adalah satu kelompok yang bertujuan membangkitkan ritual tersebut. Mereka ingin desa makmur kembali dengan sangat instan. Tanpa memperdulikan Laila dan Kinasih juga Kang Raksa, aku langsung melangkahkan kakiku menuju warung gede. Ku masuki rumah Kang Barna, ku cari Emi, satu-satunya orang yang masih mengurusi warung itu. Emi. Ternyata Emi sedang duduk di ruang tamu. Kenapa sih teriak-teriak? Bayinya mana? Bayinya di mana? Di sana. Ia menunjuk ke atas. Udah tenang. Gila, orang-orang di sini sudah gila. Aku langsung keluar dan mengeluarkan ponselku. Hanya di sekitar sinilah sinyal HP kuat. Aku langsung menelepon Pak Ajat, orang yang mengantarkanku ke sini. Aku minta dijemput malam ini juga. Aku akan pulang ke Jakarta. Malam itu Bi Ira yang tidak mengetahui aku akan pulang tambah kebingungan saat mendengar suara mobil di pekarangan rumahnya. Ia yang sedang memasak langsung berjalan ke arah depan rumah, melihat dari jendela. Sorot lampu mobil menerpa ruang tamu dari jendela yang dibuka. Akhirnya aku benar-benar pulang. Bi Ira yang menghadap ke arah luar kini berbalik menatapku yang sedang menyiapkan koper-koperku. Aku tidak berani membalas tatapannya. Ada jeda sebelum ia bertanya bahwa apa yang ku lakukan. Asa, kamu mau pulang? Mobil mati. Suara mesinnya tidak terdengar lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada jeda lagi, kali ini kami saling bertatapan. Tangan Bi Ira memainkan kain kebaya yang ia pakai. Ia terlihat seperti orang gusar. Asa, kamu mau pulang? Tok tok tok. Suara pintu diketuk dari luar, tapi tidak ada di antara kami yang membukakan pintu itu atau sekedar hanya membalasnya. Aku takut. Suara serangga yang mendampingi diamnya kami semakin terdengar konsisten di telingaku. Begitu jelas hingga aku dibuatnya terasa penuh dan akhirnya aku anggukkan kepalaku. Iya Pi, aku pulang. Setidaknya itu yang aku katakan dalam hati. Kemudian terdengar suara-suara dari mulutnya. Ia berbisik merapalkan sesuatu. Tok tok tok. Aku masih berdiri di tempat itu, tanganku lemas gemetaran. Mataku mulai mengeluarkan air. Aku menahan tangis. Bibiku, Bi Ira, ia masih berdiri di situ. Matanya melotot, ia sangat marah. Permisi, Pak Ajat sudah menunggu tepat di depan pintu. Bayangan kakinya itu pun terlihat dari dalam. Bibi menggeserkan badannya. Ia kini berdiri tepat di depan pintu, seakan-akan menghalangi jalanku pulang. Tangan kanannya ia angkat, kemudian mulutnya mulai bergerak kembali. Aku tidak bisa membendung tangisanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku hanya bisa menutup mulutku dengan tanganku, menahan suara yang keluar. Tok tok tok. Asa, permisi. Kini kedua tangannya bergerak memulai satu gerakan. Ia menari sambil merapalkan mantra-mantra aneh itu. Badanku lemas gemetaran. Tarian Bibi sama persis dengan apa yang ketiga penari itu peragakan. Aku harus kuat. Pak Ajat masih menunggu di luar, tepatnya di depan pintu. Ku beranikan diriku, aku akan berlari melewati Bibi, lalu ku buka pintunya. Aku langsung lari dengan mataku yang tertutup, hingga akhirnya aku menabrak pintu itu. Entah apa yang Bi Ira lakukan, aku berlari tidak menabraknya, sama sekali tidak. Ku raba-raba pintu, kemudian mencari gagangnya, akhirnya selamat, aku bisa pulang. Ku coba membuka pintu tetapi pintu terkunci. Pak Ajat, Pak, tolong Pak. Lagi suara Bibi terdengar. Aku masih terus mencoba membuka pintu itu. Tangisanku tidak bisa terhenti. Pak Ajat yang tadinya terdengar suaranya kini tidak meresponku. Aku terjatuh meringkuk di depan pintu itu.
tidak berani memandang sekitar, sampai akhirnya suara Bibi tidak terdengar kembali. Suara serangga kembali terdengar jelas, begitu sunyi tidak terdengar apapun. Akhirnya kepenadikan memandang ke arah sekitar. Tidak ada siapapun, tidak ada Bibi di ruangan ini. Aku lalu berdiri, kuusap air di pipiku. Aku harus keluar. Ku buka pintu itu, ternyata bisa terbuka. Ada 4 pasang kaki di hadapanku. Setan! Bibi berteriak tepat di depanku dengan ketiga penari di belakangnya. Aku tidak kuat lagi. Semua itu akhirnya hitam. Aku jatuh, pudar, dan benar-benar malam itu Asa pingsan bertepatan dengan mobil Pak Ajat yang datang untuk menjemput Asa untuk pulang ke Jakarta. Asa kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan dari pihak medis yang selanjutnya merekomendasikan agar Asa dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta, mengingat tempat tinggal keluarganya ya di sana itu. Ada sesuatu yang salah pada kepalanya hingga Asa tidak sadar selama 3 hari. Setelah sadar, ia tidak mengingat apapun yang telah terjadi di desa itu. Ia mengalami hilang ingatan jangka pendek. Asa hanya ingat kalau ia mengalami liburan yang cukup menyenangkan. Ia bersama sang bibi menjalani hari-hari di Ciketih dengan damai. Yang ia suka adalah tarian yang sering diajarkannya oleh Bi Ira setiap sore hari. Ia ingin kembali ke Ciketih dan belajar menari lagi. Hal ini didorong oleh Dadan, anak sematawayang Bi Ira, yang dengan teratur menjenguk Asa di Jakarta. Dadan memujuk keluarga Asa agar mengizinkan Asa kembali ke Ciketih dengan alasan pemulihan ingatan. Karena melihat kondisi Asa yang mungkin tidak sanggup dipaksakan untuk kuliah, maka sang ibu mengizinkan Asa kembali ke Ciketih. Sempurna sudah rencana Bi Ira dan anaknya untuk membangkitkan tradisi leluhur mereka yang sempat punah karena kecerobohan seorang putri dari Prabu masa itu. Asa, Laila, dan Kinasi akan menjadi ketiga penari yang mana dulu adalah posisi ketiga nyai. Bayi pertama sudah ditumbalkan, maka Ciketih akan kembali pada masa jayanya dengan tuntutan semua harus dibayar dengan setimpal, semua ada harganya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini ya teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Jangan lupa untuk kalian tetap subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya banyak yang salah ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.